Bab 461. Apa latar belakangnya? Wajah Liu Su dipenuhi amarah. Dia dan Liu Jun adalah saudara-saudara, sedekat anggota tubuh, tetapi sekarang, Liu Jun telah meninggal dan kematiannya diselimuti misteri. Liu Su menggertakkan giginya dan berkata, "Kakek, jika keluarga tidak dapat membalaskan dendam Xiao Jun, maka aku harus mengambil tindakan sendiri." Liu Zihong mengerutkan alisnya erat-erat, sangat tidak puas dengan pernyataan Liu Su. Belum lagi apakah metode Liu Su mampu membalaskan dendam Liu Jun, dan bahkan jika berhasil, apakah dia akan bisa keluar tanpa cedera. Liu Su akan mengikuti ujian tim pertempuran Grandmaster, momen kritis di mana tidak boleh ada kesalahan sedikitpun. Karena Liu Su tidak hanya mewakili dirinya sendiri, tetapi juga mewakili seluruh keluarga Liu. Liu Zihong tiba-tiba angkat bicara, "Apakah kau memaksa kakekmu?" Tiba-tiba, tekanan kuat terpancar darinya, menyelimuti seluruh aula dewan, menyebabkan semua eksekutif senior keluarga Liu mengubah ekspresi mereka secara drastis. Liu Su merasa seolah-olah sebuah gunung menekan pundaknya, membuatnya sulit bernapas. Ia tahu telah membuat kakeknya marah. Seorang pria parubaya yang mirip Liu Su tiba-tiba panik dan berteriak kepada Liu Su, "Xiao Su, cepat minta maaf kepada kakek, ikuti semua perintah kakek." Meskipun Liu Su luar biasa, bukan berarti dia memiliki kualifikasi untuk menghadapi patriark keluarga Liu. Jika ia benar-benar membuat Liu Zihong marah, status Liu Su di dalam keluarga Liu akan merosot tajam. Keluarga Liu mampu membesarkan seorang Liu Su, dan mereka juga mampu membesarkan Liu Su kedua atau bahkan ketiga. Meskipun Liu Su sangat menginginkan balas dendam, dia juga menyadari situasinya. Menekan kepahitan di hatinya, dia menggertakkan giginya dan berkata, "Kakek, maafkan aku salah. Aku akan mendengarkan semua yang kakek atur." Ekspresi Liu Zihong membaik secara signifikan saat dia menatap Liu Su dan berkata, "Aku tahu kau ingin membalaskan dendam Xiao Jun, tetapi sebagai tokoh terkemuka dari generasi ketiga keluarga Liu, kau harus memprioritaskan hal yang lebih besar." Wanita itu masih sangat muda namun sudah memiliki kultivasi alam raja, yang menunjukkan betapa luar biasanya dia. Dia berani membunuh Liu Jun, dia pasti tidak takut. Lagi pula, pada saat itu, 9 gerbang Yandu semuanya memiliki perwakilan di sana, namun dia memutuskan untuk membunuh Xiao Jun hanya setelah memastikan identitasnya sebagai saudaramu, indikasi jelas bahwa dia mengincar dirimu. Mendengar kata-kata itu, ekspresi semua orang berubah drastis. Mereka sudah mengetahui tentang insiden di Cloud Summit Heaven Villa dan menyadari semua detailnya, tetapi tidak ada yang mempertimbangkan poin ini sampai Liu Zihong mengangkatnya. Liu Su sempat terkejut, apakah wanita itu mengincarnya? Mengapa? Liu Zihong tiba-tiba bertanya, "Xiao Su, pikirkan baik-baik, di mana letak kesalahanmu menyinggung wanita itu?" Menyinggung? Ya, wanita itu datang ke Yandu bersama Qin Chuan. Karena di arena pertempuran, dia melihat bahwa Qin Chuan memiliki kedekatan yang ambigu dengan Lu Yanwu, jadi dia menghubungi Liu Jun untuk memastikan Qin Chuan tidak akan melihat matahari hari berikutnya. Namun kini Liu Jun telah meninggal, dan mengenai apakah Qin Chuan masih hidup, belum ada kabar. Mungkinkah wanita itu membunuh Liu Jun karena dia tahu bahwa Liu Jun adalah orang yang menyuruh seseorang untuk mencoba membunuh Qin Chuan? Memikirkan hal ini, Liu Su merinding. Jika memang demikian, wanita itu pasti tidak akan membiarkannya pergi. Melihat perubahan ekspresi Liu Su, Liu Zihong mengerutkan kening dan bertanya, "Xiao Su, apakah kau menyinggung perasaan wanita itu?" Suaranya tidak keras, namun mampu mengirimkan hawa dingin yang menusuk tulang ke setiap orang yang hadir. Raut wajah Liu Su berubah drastis, tetapi dia masih ingin menyembunyikan kebenaran. "Kakek, aku tidak." Liu Zihong berteriak dengan suara meledak-ledak, momentum dahsyat menyapu langsung ke arah Liu Su, menghimpitnya dan menekannya ke tanah. Liu Su, yang tak berani menyembunyikan apapun lagi, buru-buru menceritakan apa yang terjadi dengan Qin Chuan. Setelah mendengarkan penjelasannya, Liu Zihong menamparkan meja teh di sampingnya, dan seketika meja itu hancur berkeping-keping. Di aula pertemuan yang besar itu, semua orang terlalu takut bahkan untuk bernapas, semuanya menundukkan kepala dalam diam. "Sebagai seorang wanita, kau benar-benar menyinggung seorang pemuda yang ingin ditemui oleh Tetua Agung, apakah kau sudah gila? Tidakkah kau sadari bahwa kau akan menjalani penilaian dari tim pertempuran Grandmaster? Tidakkah kau takut bahwa membuat masalah sekarang dapat membahayakan masa depanmu? Apakah menurutmu semua pencapaianmu hari ini disebabkan oleh kemampuanmu sendiri?" Liu Zihong tanpa ampun menanyai mereka satu demi satu, membuat Liu Su gemetar seluruh tubuhnya. "Aku tidak berani. Kakek, aku salah, aku benar-benar menyadarinya sekarang, aku tidak akan berani lagi, tolong beri aku kesempatan lagi, aku tidak akan pernah mengecewakanmu." Kali ini, Liu Su benar-benar takut. Hanya dengan satu perintah dari Liu Zihong, dia akan kehilangan segalanya. Liu Zihong berkata, "Aku akan memberimu satu kesempatan terakhir.
Jika kau tidak bisa lulus penilaian tim pertempuran Grandmaster, mungkin sudah saatnya mengganti pemimpin generasi ketiga keluarga Liu. Jantung Liu Su berdebar kencang. Jika dia gagal dalam penilaian tim pertempuran Grandmaster, kemungkinan besar dia akan terpinggirkan dari pusat kekuasaan di keluarga Liu. Untungnya, dia masih punya kesempatan sekarang. Selama dia lulus penilaian, tidak akan ada yang berubah. Liu Su segera berkata, "Terima kasih, kakek." "Terima kasih, kakek." Saat itu juga, seorang lelaki tua berjas hitam dinasti Tang mendekati Liu Zihong dan membisikkan beberapa kata ke telinganya. Mata Liu Zihong tiba-tiba berbinar dan dia bertanya kepada lelaki tua itu, apakah berita itu dapat dipercaya. Tetua yang mengenakan pakaian Tang itu mengangguk, "Saya jamin itu benar." Jadi itu hanya menggunakan kekuatan eksternal untuk mencapai kultivasi alam raja sementara. Aku sudah tahu itu, bagaimana Shen Zhou bisa menghasilkan seorang penguasa alam raja yang begitu muda, dan seorang wanita pula, itu semua palsu. Liu Zihong berkata dengan nada mencibir, matanya berkilat dengan niat membunuh yang mengerikan. Dia tiba-tiba berkata, "Tang tua, ungkapkan semua yang telah kau ketahui tentang wanita dari alam raja itu." Tang tua mengangguk lalu berbicara di depan umum, "Sesuai instruksi kepala keluarga, saya telah menyelidiki. Wanita yang membunuh Liu Jun bukanlah seorang petarung tingkat raja yang sebenarnya, tetapi telah menggunakan kekuatan ramuan untuk sementara meningkatkan kultivasinya ke tingkat raja." Semua orang terdiam sejenak, dan wajah Liu Su menunjukkan ketidakpercayaan yang mendalam. Tang tua melanjutkan, nama wanita itu adalah Tang Yue'er, sebelumnya putri dari Tang Zhonghan, yang diburu oleh banyak pendekar Jianghu. Dia telah mencuri harta karun bernama manik darah dari mausolem kekaisaran. Alasan dia mencuri manik darah itu sepenuhnya karena Tang Yue'er, karena dia memiliki penyakit yang aneh. Sejak kecil, dia kadang-kadang jatuh ke dalam keadaan koma, yang berlanjut hingga 8 tahun lalu ketika dia benar-benar menyerah pada penyakit itu, jarang bangun. Namun baru-baru ini, karena alasan yang tidak diketahui, Tang Yue'er tiba-tiba terbangun, mungkin karena manik darah. Coba pikirkan, semuanya, Tang Yue'er baru berusia 26 tahun dan telah koma selama 8 tahun terakhir, artinya sejak dia berusia 18 tahun. Bahkan jika dia mulai berkultivasi sejak dalam kandungan ibunya, dia tidak mungkin menjadi penguasa alam raja pada usia 18 tahun. Berdasarkan analisis kami, dia pasti menggunakan kekuatan eliksir ketika membunuh Liu Jun. Karena dia sudah memiliki manik darah, dia secara alami dapat menahan eliksir yang jauh lebih kuat daripada orang biasa, sehingga kultivasinya melonjak ke alam raja setelah meminum eliksir tersebut. Mendengar kata-kata kakek Tang, Liu Su menjadi sangat bersemangat dan buru-buru bertanya, apakah dia punya orang lain di belakangnya selain kakeknya. Tang tua melirik Liu Su dan menggelengkan kepalanya, tidak. Hahaha. Liu Su tertawa terbahak-bahak, matanya merah padam saat ia menoleh ke Liu Zihong dan berkata, kakek, bisakah kita sekarang membalas dendam padanya? Liu Zihong tidak mengindahkan pertanyaan itu dan menoleh ke Tang tua, bertanya, bagaimana dengan pemuda bernama Qin Chuan itu? Apa latar belakangnya? Bab 462. Memutuskan untuk membalas dendam. Di aula besar keluarga Liu, semua mata tertuju pada Tang tua. Liu Jun telah terbunuh, dan tidak banyak yang peduli, tetapi bagi keluarga Liu, itu adalah aib. Hanya dengan membalas dendam mereka dapat menghapus rasa malu mereka. Tang tua memandang Liu Zihong dan berkata, latar belakang pemuda bernama Qin Chuan itu bahkan lebih sederhana. Dia adalah seekor semut yang ditinggalkan keluarganya sejak kecil, kemudian diasuh oleh seorang pria tua yang mencari nafkah dengan mengumpulkan sampah. Namun, tidak diketahui jenis pertemuan kebetulan apa yang dialami anak ini. Ia disebut-sebut sebagai seorang dokter yang telah menyembuhkan cukup banyak tokoh penting. Adapun kebenarannya, masih belum diketahui. Terdapat sebuah kota kecil bernama kota Jiangcheng di Laut Timur, di mana keluarga Song adalah keluarga terkemuka. Qin Chuan memiliki hubungan yang erat dengan seorang wanita dari keluarga Song, yang tampaknya merupakan satu-satunya latar belakangnya yang patut diperhatikan. Mendengar kata-kata Tang tua, senyum Liu Su semakin lebar. Ia baru saja mengkhawatirkan balas dendamnya sendiri, hampir ditinggalkan oleh Liu Zihong, namun latar belakang Qin Chuan dan Tang Yue'er tampak begitu sederhana. Liu Zihong sangat tenang, dan tidak meremehkan perkataan tetua Tang. Ia dengan serius bertanya, jika dia memang sesederhana itu, lalu mengapa dia diterima oleh tetua agung? Tetua Tang berkata, pemuda itu memang berpenampilan menarik, disukai oleh para wanita muda. Konon, dia juga menjalin hubungan yang tidak pantas dengan Lu Yanwu dari keluarga Lu. Tetua agung mungkin bertemu dengannya karena Lu Yaozong sedang mencari posisi di domain pertempuran untuk calon menantunya. Alis Liu Zihong langsung berkerut. Benarkah semudah itu? Dia selalu merasa ada sesuatu yang tidak beres tetapi tidak bisa menjelaskannya secara pasti.
Dengan kekuatan keluarga Liu, tidak akan sulit untuk menyelidiki Tang Yuer dan Qin Chuan secara menyeluruh, jadi informasi yang ditemukan oleh Tang Tua seharusnya akurat. Liu Zihong tiba-tiba bertanya lagi, bagaimana hubungannya dengan keluarga Ye? Villa tempat dia tinggal sekarang, Villa Puncak Awan Surga, adalah salah satu dari 10 villa terbaik di Yandu, yang awalnya milik Tuan Ye ketiga, Ye Tiancheng. Tang Tua menjawab dengan pasrah, pemuda ini juga memiliki hubungan khusus dengan putri Ye Tiancheng, Ye Qingwan. Akhirnya, seseorang tak kuasa menahan tawa. Aku sangat ingin melihat seperti apa rupa pemuda ini, pesona apa yang dimilikinya sehingga menarik begitu banyak wanita, terutama karena di antara mereka ada nona dari 9 gerbang Yandu. Patang, Anda tidak mengatakan bahwa dia juga terlibat dengan wanita lain, kan? Orang banyak itu berkata sambil tertawa. Siapa sangka, Tang Tua benar-benar mengangguk, pesona pemuda ini terhadap wanita memang bagus. Selain yang baru saja saya sebutkan, dia juga terlibat dengan Ming Yue dari keluarga Murong, dan ada beberapa wanita lain dari Laut Timur. Jika wanita-wanita ini berada di Yandu, mereka semua pasti sangat cantik. Sepengetahuan saya, Ye Tiancheng telah mencapai kesepakatan rahasia dengan Ye Qingwan. Sekarang Ye Tianan lumpuh, Ye Tiancheng adalah penerus yang paling mungkin di keluarga Ye. Ye Tianan sudah tamat, dan semua asetnya seharusnya diwarisi oleh Ye Qingwan. Jadi, kurasa alasan Ye Tiancheng memberikan Villa Puncak Awan kepada Qin Chuan mungkin untuk memenangkan hati Ye Qingwan. Adapun hubungan antara Qin Chuan dan Ming Yue, itu dimulai ketika Ming Yue mengunjungi rumah lelang premium Laut Timur beberapa waktu lalu, dan mereka bertemu selama lelang di sana. Harus diakui, penyelidikan Old Tang sangat teliti, dia bahkan tahu bagaimana Qin Chuan bisa mengenal wanita-wanita ini. Liu Su tak kuasa menahan diri untuk berkata, kakek, pemuda ini hanyalah seorang pemuda tampan yang naik tahta dengan mengandalkan wanita. Tidak ada yang perlu ditakutkan, hanya dengan perintahmu, dia pasti akan mati tanpa tempat pemakaman. Niat membunuhnya terhadap Qin Chuan telah mencapai puncaknya. Qin Chuan berani mencuri wanitanya, dan saudara laki-lakinya sendiri dibunuh oleh wanita lain milik Qin Chuan. Jika memang benar seperti yang diselidiki oleh Old Tang, pemuda ini tidak memiliki latar belakang yang dapat mengancam keluarga Liu. Kurasa balas dendam Xiao Jun dapat terlaksana. Benar, pembalasan Xiao Jun harus dilaksanakan. Jika tidak, apa yang akan dipikirkan keluarga-keluarga lain tentang keluarga Liu? Seorang keturunan langsung dari keluarga Liu terbunuh dan kita bahkan tidak memiliki keberanian untuk membalas dendam. Kepala keluarga, saya meminta untuk memimpin tim ke surga Puncak Awan untuk membalaskan dendam Xiao Jun. Pada saat itu, aula dewan yang luas itu diliputi kekacauan, dan hampir semua orang condong untuk membalaskan dendam Qin Chuan dan Tang Yuer. Liu Zihong tidak langsung menyatakan pendiriannya, alisnya berkerut rapat, ekspresi serius terpancar di wajahnya. Dia tahu betul apa artinya bagi keluarga Liu jika mereka tidak membalaskan dendam atas kematian Liu Jun. Namun, ada sesuatu yang terasa sangat janggal baginya. Jika Qin Chuan benar-benar mengandalkan ketampanannya untuk menarik banyak wanita, bagaimana dia bisa menarik perhatian wanita-wanita dari 9 gerbang Yandu? Di antara para wanita dari 9 gerbang Yandu, manakah yang bersifat sembrono dan dangkal? Mana yang termasuk tipe orang yang bisa tertipu oleh wajah cantik? Apalagi, ambil contoh Ming Yue, dia terkenal sebagai pengusaha muda yang sukses di Yandu. Mungkinkah dia benar-benar tertipu oleh seorang pemuda tampan? Itu tidak logis, sangat tidak logis. Namun, jika mereka tidak membalas dendam, apalagi jika keluarga Liu tidak sanggup menanggungnya, bahkan orang luar pun akan mengejek keluarga Liu. Di masa depan, anggota keluarga Liu harus berjalan dengan kepala tertunduk dan bersembunyi, agar tidak menjadi bahan tertawaan keluarga-keluarga besar. Setelah sekian lama, Liu Zihong tiba-tiba menoleh ke arah Tang Tua dan bertanya, Tang Tua, bagaimana menurut Anda? Semua informasi tentang Qin Chuan diselidiki oleh Tang Tua, dialah yang paling berwenang untuk berbicara. Setelah jeda sejenak, Tang Tua berkata, izinkan saya mengatakan ini, pembalasan harus dilakukan. Keluarga Liu adalah salah satu dari 9 gerbang Yandu, apalagi seorang pemuda misterius, bahkan jika pihak lain adalah pewaris 9 gerbang, lalu apa? Jika mereka berani membunuh orang-orang keluarga Liu kita, mereka harus membayar harganya. Tang Tua benar, keluarga Liu kita, mengapa kita harus takut pada orang lain? Kepala keluarga, tolong perintahkan pembalasan. Kata-kata Old Tang seketika membangkitkan semangat juang massa, dan mereka berteriak lantang menuntut balas dendam. Wajah Liu Su dipenuhi kegembiraan, begitu Qin Chuan meninggal, maka Lu Yanwu akan menjadi miliknya. Liu Zihong memandang sekeliling ruangan, lalu berdiri, matanya tiba-tiba menjadi dingin seperti es, dia berkata dengan suara berat, karena semua orang menginginkan balas dendam, maka hari ini, bawalah kembali kepala bajingan yang membunuh Xiao Jun, dan si binatang kecil Qin Chuan.
Aku ingin menggunakan kepala mereka untuk memberi penghormatan kepada arwah Xiao Jun di surga. Tiba-tiba, seluruh keluarga Liu diliputi kegembiraan yang luar biasa. Tatapan Liu Zihong tertuju pada seorang pria parubaya dan dia berkata, Han Wen, Xiao Jun adalah putramu, terserah padamu untuk membawa kembali kepala kedua binatang buas kecil itu. Liu Hanwen segera berkata, ya, akan menyelesaikan misi. Liu Zihong tiba-tiba menoleh ke arah Tang Tua dan berkata, Tang Tua, temani Han Wen sendiri dalam perjalanan ini. Tang Tua menjawab, ya, kepala keluarga. Liu Hanwen langsung merasa sangat gembira. Tang Tua adalah salah satu dari 3 tokoh besar keluarga Liu, seorang yang benar-benar kuat di alam setengah langkah raja. Dengan Tang Tua menemaninya, bahkan jika wanita itu benar-benar seorang yang kuat di alam raja, dia bisa selamat dan kembali. Kita berangkat sekarang. Dengan lambaian tangan yang megah, Liu Hanwen langsung meninggalkan kompleks keluarga Liu bersama Tang Tua. Bab 463. Berapa pound? Yandu, Villa Surga Puncak Awan. Di villa yang luas itu, Tang Yuer mondar-mandir di kamarnya sendirian, wajahnya penuh kekhawatiran dan tergesa-gesa. Aku tidak tahu apakah Kakak Qin telah menemukan harta karun surgawi dan duniawi yang dibutuhkan untuk memurnikan pil kebangkitan jiwa. Apa yang akan terjadi pada Song Yan jika dia tidak dapat menemukannya? Kakak Qin baru saja mengalami pertempuran besar dengan para petarung kuat dari dunia bela diri kuno, dan saat inilah dia berada dalam kondisi terlemahnya. Bagaimana jika dia pergi ke markas besar domain pertempuran, apakah dia akan menjadi sasaran? Kakak Qin, kau pasti baik-baik saja. Sambil mondar-mandir, dia berdoa. Tepat saat itu, bel pintu tiba-tiba berbunyi. Tang Yuer langsung gembira dan berlari membuka pintu, Kakak Qin. Dia belum selesai berteriak, Kakak Qin, ketika dia tiba-tiba berhenti, dan melihat seorang gadis muda berusia awal 20-an muncul di pintu. Gadis itu sangat cantik, matanya merah, dengan jejak air mata masih terlihat di wajahnya. Siapa kamu? Tang Yuer bertanya dengan bingung. Dengan mata berkaca-kaca, gadis itu bertanya, apakah Anda saudari Yuir? Tang Yuer agak terkejut, kau mengenalku. Gadis itu mengangguk dan berkata, halo kakak Yuir, namaku Qin Nian, aku adik perempuannya. Tang Yuer terkejut, tidak menyangka gadis di depannya, yang tampak secantik dan semanis boneka porselen, ternyata adalah adik perempuan Qin Chuan. Ini adalah pertama kalinya dia bertemu Qin Nian, tetapi dia sudah mendengar tentang Qin Chuan yang memiliki seorang saudara perempuan saat dia berada di keluarga Song, dan dia tahu tentang Qin Nian. Dia tidak menyangka akan bertemu dalam keadaan seperti ini. Jadi, Anda saudari Nian, silakan masuk. Tang Yuer buru-buru menarik tangan Qin Nian untuk masuk, lalu menuangkan secangkir air panas untuknya, sambil tersenyum berkata, aku mendengar tentangmu dari Song Yan saat aku berada di keluarga Song, kau benar-benar cantik. Qin Nian tersenyum tipis, tampaknya tidak terlalu tertarik untuk mengobrol, menatap Tang Yuer dengan mata memerah, dan berkata, Kak Yuer, aku ingin istirahat sebentar, bolehkah? Tang Yuer dengan cepat berkata, tentu saja, tidak masalah, villa ini milik saudaramu, dan belum ada yang tinggal di sini, kamu bisa memilih kamar manapun yang kamu suka. Terima kasih, saudari Yuir. Qin Nian mengucapkan terima kasih padanya, lalu berbalik dan berjalan menuju kamar tidur paling dalam. Dia baru saja kehilangan kakeknya dan juga mengetahui beberapa kebenaran tentang hidupnya sendiri, sehingga ini menjadi masa yang sangat menyedihkan baginya. Melihat kepergian Qin Nian, Tang Yuer tiba-tiba merasa agak bingung, dia tidak tahu apa yang terjadi pada Qin Nian, tetapi dapat merasakan bahwa Qin Nian sangat sedih. Dia ingin menghibur Qin Nian, tetapi karena dia tidak dekat dengannya, dia tidak yakin harus berkata apa. Setelah ragu-ragu cukup lama, dia memutuskan untuk tidak mengganggunya. Tak lama kemudian, terdengar suara tangisan dari kamar Qin Nian, awalnya sangat lemah, tetapi seiring waktu berlalu, suara itu semakin keras hingga menjadi tangisan meraung-raung yang keras. Tang Yuer memandang ke arah bagian dalam villa, lalu berkata pelan, gadis kecil ini, aku benar-benar tidak tahu apa yang salah dengannya. Tepat pada saat itu, terdengar keributan dari luar. Terlebih lagi, Tang Yuer juga merasakan niat membunuh. Dia segera mengerutkan alisnya dan berkata dengan wajah dingin, sepertinya ada tamu tak diundang yang datang. Namun tak lama kemudian, ekspresinya berubah menjadi sangat muram, karena tekanan yang sangat kuat menyelimuti seluruh villa. Kekuatan lawan cukup dahsyat, tak kalah hebatnya dengan kekuatannya sendiri. Dia sekarang berada di tahap awal alam raja, tetapi tanpa pengalaman bertempur. Tingkat keterampilan ini mungkin bisa mengelabui orang biasa, tetapi tidak bisa menipu orang-orang yang benar-benar kuat. Alis Tang Yuer berkerut rapat, lalu tiba-tiba berkata dengan wajah tegas, tidak, aku harus menemukan cara untuk mengalihkan perhatian orang-orang ini dari villa, jika tidak Nian akan berada dalam bahaya. Setelah selesai berbicara, dia tidak lagi mempedulikan hal lain dan bergegas ke kamar Qin Nian. Saudari Yuer.
Qin Nian terkejut dengan kedatangan Tang Yuer yang tiba-tiba, tangisannya berhenti, dan dengan mata berkaca-kaca, dia menatap Tang Yuer. Tang Yuer berbicara dengan wajah serius, Nian, tetaplah di kamarmu dan jangan membuat suara sedikit pun, jangan keluar, lalu cobalah hubungi kakak Qin, beritahu dia bahwa ada musuh yang kuat. Mendengar perkataannya, Qin Nian terkejut, saudari Yuer, bagaimana denganmu? Tang Yuer tersenyum lembut dan berkata kepada Qin Nian, jangan khawatir, dengan bantuan kakak Qin, adik Yuermu telah menjadi petarung papan atas, aku akan pergi menemui mereka. Sebelum Qin Nian sempat menjawab, Tang Yuer sudah meninggalkan ruangan. Barulah setelah Tang Yuer pergi, Qin Nian tersadar, ia segera melupakan kesedihannya dan buru-buru mengeluarkan ponselnya untuk menelepon Qin Chuan, tetapi tak lama kemudian telepon berdering dan memberitahu bahwa ponselnya berada di luar jangkauan sinyal. Qin Nian langsung merasa cemas, kakak, tolong angkat teleponnya, jika kau tidak segera kembali, kakak Yuer akan dalam bahaya. Dia tidak bodoh, jika Tang Yuer dapat dengan mudah mengatasi musuh di luar, mengapa dia datang khusus untuk menginstruksikannya agar tidak keluar dan menghubungi Qin Chuan. Jelas sekali, Tang Yuer tidak yakin bisa menghadapi musuh-musuh di luar. Namun, berapa kali pun dia menelepon, dia tidak bisa menghubungi Qin Chuan. Sementara itu, Tang Yuer telah melangkah keluar dari villa dan melihat lebih dari selusin petarung kuat, masing-masing memancarkan aura keterampilan penguatan energi yang kuat. Terutama seorang pria lanjut usia, berdiri tegak seperti pedang tajam, memancarkan aura yang kuat, sebenarnya berdiri di belakang seorang pria parubaya. Jelas sekali, pria parubaya ini adalah ahlinya. Tang Yuer berkata dingin, siapa kau? Mengapa kau menerobos masuk ke sini? Begitu kata-katanya terucap, aura seorang petarung tingkat awal alam raja memancar dari tubuhnya dan langsung menekan kerumunan musuh. Para prajurit yang berjumlah sekitar selusin orang dengan tingkat kekuatan keterampilan pemberi energi itu merasakan wajah mereka berubah drastis, mereka merasa seolah-olah sebuah gunung raksasa menekan pundak mereka, bermaksud menghancurkan mereka hingga rata dengan tanah. Hanya pria parubaya dan pria yang lebih tua di belakangnya yang tetap tenang, tetapi wajah mereka berdua juga menunjukkan keterkejutan yang mendalam. Pria parubaya itu hampir menggertakkan giginya saat bertanya, apakah Anda yang membunuh putra saya? Jelas sekali, dia tak lain adalah ayah dari Liu Jun dan Liu Su, yaitu Liu Hanwen. Alis Tang Yuer berkerut rapat, putranya. Dia tiba-tiba menyadari, tetapi niat membunuh di matanya semakin menguat saat dia menatap tajam Liu Hanwen dan bertanya, Anda ayah Liu Jun? Merasakan niat membunuhnya, Liu Hanwen tiba-tiba merasakan hawa dingin yang menusuk. Bukankah dikatakan bahwa wanita ini hanya meningkatkan kultivasinya ke alam raja dengan bantuan eliksir? Dan dia bahkan belum terlihat mengonsumsi eliksir apapun. Tang tua bergerak cepat, hampir seketika memposisikan dirinya di depan Liu Hanwen, menyipitkan mata ke arah Tang Yuer dan berkata, jika bukan karena manik darah, kau seharusnya tidak bisa meningkatkan kultivasimu ke alam raja menggunakan eliksir, kan? Tang Yuer terdiam sejenak, dirinya sendiri menggunakan eliksir untuk mencapai alam raja. Benarkah demikian? Kenapa aku tidak tahu? Melihat Tang Yuer yang linglung, Tang tua mengira tebakannya benar dan dengan seringai, dia berkata, aku sebenarnya cukup penasaran ingin melihat seberapa berat badan seorang wanita yang meningkatkan kultivasinya ke alam raja melalui eliksir. Bang! Begitu kata-katanya terucap, tanah tempat dia berdiri tadi ambruk, dan sosoknya telah melesat ke depan Tang Yuer, mengangkat tangannya untuk melayangkan serangan telapak tangan. Tang Yuer merasa ngeri, karena tidak menyangka lawannya akan langsung menggunakan jurus ampuh, sehingga ia tidak punya kesempatan untuk memancing mereka menjauh dari villa. Bab 464. Berapa lama waktu yang dibutuhkan untuk menurunkannya? Ledakan. Bunyi gedebuk tumpul terdengar saat tubuh Tang Yuer, seperti layang-layang yang talinya putus, langsung terlempar lebih dari belasan meter. Ia belum sempat menyentuh tanah ketika seteguk darah menyembur keluar dari mulutnya. Pemandangan ini membuat Liu Hanwen dan yang lainnya benar-benar tercengang. Apakah wanita ini memiliki kekuatan setara raja di alam? Sangat lemah. Tang tua hanya menggunakan satu pukulan telapak tangan untuk membuat Tang Yuer terpental dan tidak bergerak lagi. Sebaliknya, dia menatap Tang Yuer yang tergeletak di tanah dengan wajah penuh cemoohan dan berkata, seperti yang kuduga, kau sama sekali bukan petarung tingkat raja yang kuat. Barulah pada saat inilah Liu Hanwen dan sekitar selusin pendekar kuat keluarga Liu tersadar dari lamunannya. Ternyata wanita ini bukanlah pendekar alam raja. Tang Yuer berbaring di tanah, wajahnya pucat pasi, merasakan tekanan yang mencekik di dadanya, tidak mampu mengucapkan sepatah kata pun. Lagi pula, dia telah mencapai alam raja dengan bantuan Qin Chuan, tetapi dia belum pernah mengalami pertempuran sesungguhnya setelah pencapaiannya. Bahkan sebelumnya, dia belum pernah terlibat dalam pertempuran penting apapun, apalagi bertarung melawan seorang petarung kuat alam raja setengah langkah. Tetua Tang sangat hebat. Liu Hanwen berseru kegirangan,
lalu langsung bertanya, "Tetua Tang, mungkinkah Anda menamparkan wanita ini sampai mati?" Mengapa dia tidak bereaksi? Tang Tua melirik Tang Yuer dengan jijik dan berkata kepada Liu Hanwen, dia hanyalah seekor semut yang meronta-ronta, nyaris tak mampu bertahan hidup. Bahkan jika aku tidak datang hari ini, kalian semua bisa dengan mudah menangkapnya. Kilatan kelicikan terpancar di mata Liu Hanwen saat dia tiba-tiba berkata dengan penuh semangat, siapa bilang wanita ini bukan petarung tingkat raja yang kuat? Tang Tua dan yang lainnya memandang Liu Hanwen dengan ekspresi bingung. Secercah kecerdasan tajam terpancar di mata Liu Hanwen saat dia dengan bersemangat menyatakan, dia diakui sebagai petarung tingkat raja oleh 9 gerbang Yandu. Jika dia bukan petarung tingkat raja, bagaimana itu bisa menyoroti kekuatan Tetua Tang? Mendengar kata-katanya, Tetua Tang tiba-tiba mendapat pencerahan. Liu Hanwen berencana menggunakan Tang Yuer untuk menciptakan momentum baginya. 9 gerbang Yandu semuanya mengetahui tentang seorang wanita muda dengan kultivasi alam raja yang tinggal di Villa Surga Puncak Awan. Jika berita tentang Tetua Tang mengalahkan Tang Yuer tersebar, sensasi apa yang akan ditimbulkannya? Mengalahkan pemain dengan kekuatan alam raja hanya dengan menggunakan kekuatan alam raja setengah langkah sudah cukup untuk membuktikan betapa kuatnya kemampuan bertarung Tetua Tang. Meskipun orang lain percaya bahwa Tang Yuer adalah seorang petarung kuat yang baru saja naik ke alam raja, dia tetaplah seorang petarung dengan kultivasi alam raja. Setelah hening sejenak, Tetua Tang langsung menebak niat Liu Hanwen. Dia hampir yakin bahwa selama Liu Hanwen menyampaikan ide ini kepada Liu Zihong akan setuju. Pada saat itu, keluarga Liu pasti akan mendukungnya dengan segenap kekuatan mereka, dan dia akan mendapatkan akses prioritas ke semua sumber daya kultivasi. Memikirkan hal ini, Tang Tua merasakan gelombang kegembiraan di dalam hatinya, namun ia masih berpura-pura menunjukkan ekspresi agak khawatir dan berkata, lagi pula, kultivasiku hanya setingkat raja setengah langkah. Berpura-pura menjadi raja kuat untuk sementara waktu memang memungkinkan, tetapi dalam jangka panjang, aku pasti akan terbongkar. Liu Hanwen tertawa, apa yang perlu dikhawatirkan? Dengan kultivasi Anda saat ini, Tetua Tang, jika Anda bisa mendapatkan dukungan penuh untuk berlatih dari keluarga Liu, dalam waktu 1 tahun, Anda pasti akan menembus alam raja. Tang Tua merasa gembira di dalam hatinya, tetapi tetap ragu-ragu dan berkata, apakah ini benar-benar baik-baik saja? Jika pengaruh keluarga digunakan untuk melatihku, itu akan mengurangi sumber daya kultivasi orang lain. Dia tidak melanjutkan. Liu Hanwen mencibir, ini adalah usaha yang menguntungkan bagi keluarga Liu, siapa yang berani menolak? Begitu Tetua Tang melangkah ke alam raja, siapa di antara 9 gerbang Yandu yang bisa menyaingi keluarga Liu? Dia bahkan lupa tujuan kunjungannya, pikirannya sudah berfantasi tentang kejayaan memiliki seorang raja alam kuat lainnya di keluarga Liu. Lagi pula, dia adalah pewaris keluarga Liu. Semakin kuat keluarga Liu, semakin banyak keuntungan yang akan dia peroleh. Tang Tua segera berlutut dengan satu lutut, wajahnya berseri-seri penuh ketulusan, dan berkata, kalau begitu, saya berterima kasih kepada Tuan Liu. Begitu Anda mengambil alih, saya akan menjadi pedang paling tajam di tangan Anda. Hahaha. Kegembiraan Liu Hanwen justru karena kata-kata Tetua Tang, ia segera membantu Tetua Tang berdiri, sambil tertawa berkata, begitu aku mewarisi posisi kepala keluarga, Tetua Tang, kau akan menjadi jenderal utama keluarga Liu. Melihat ini, para pendekar bela diri lain yang dibawa Liu Hanwen saling bertukar pandang, lalu berlutut dengan satu lutut, dengan berani menyatakan, mulai sekarang, kami akan mengikuti arahan Tuan Liu, melewati api dan air, tanpa ragu-ragu. Bukankah tidak mengambil sikap saat ini sama saja dengan mencari kematian? Haha. Liu Hanwen sangat gembira dan sambil tertawa berkata, kalau begitu, aku berterima kasih kepada semua saudaraku. Mulai sekarang, kita akan berbagi kekayaan dan kehormatan. Orang-orang ini adalah para elit keluarga Liu. Meskipun dia adalah pewaris keluarga Liu, bukan tidak mungkin dia digantikan. Namun, begitu dia mendapat dukungan dari Tang Tua dan para elit keluarga Liu ini, tidak ada yang bisa menggoyahkan posisinya sebagai pewaris. Tang Tua tiba-tiba mengerutkan alisnya, pandangannya beralih ke arah Tang Yuer. Tang Yuer sudah bangkit dari tanah, wajahnya memerah karena marah, matanya tertuju tajam pada Tang Tua sambil berkata, aku bahkan belum mati, dan kau sudah begitu bersemangat untuk melangkahi aku demi promosi. Begitu suaranya berhenti, aura seorang raja tingkat kuat terpancar dari dalam dirinya. Alis Tang Tua mengerut rapat, bahkan dia sendiri merasakan aura mencekam yang membuatnya sesak napas. Bukankah wanita ini hanya sementara diangkat ke alam raja dengan mengandalkan ramuan? Bagaimana mungkin sekarang dia menunjukkan kekuatan seorang petarung tingkat raja yang kuat? Tang Tua merasa bingung. Dia tidak menganggap Tang Yuer sebagai seorang yang benar-benar memiliki kekuatan alam raja. Bukan hanya dia, Liu Hanwen dan yang lainnya juga adalah orang-orang yang tidak percaya.
Jangan bilang kau menunjukkan sikap setara Raja Alam dengan mengandalkan bantuan eksternal. Sekalipun kau benar-benar seorang yang kuat di alam raja, hari ini aku harus membunuhmu, kata Tang Tua, matanya dipenuhi niat membunuh. Setelah berbicara, dia melambaikan tangannya dengan angkuh, memberi perintah, wanita ini terlalu lemah, dia tidak layak untuk saya tangani. Serahkan dia padamu. Bertindaklah. Setelah mendengar kata-katanya, sekitar selusin ahli keterampilan penguatan dari keluarga Liu sangat gembira. Tang Tua jelas memberi mereka kesempatan ini untuk menunjukkan keberanian. Haha, aku belum pernah mencoba melawan raja yang kuat di alam sebelumnya. Hari ini aku akan merasakannya. Aku juga belum pernah mengalami pengalaman seperti itu, hahaha, keren banget. Lebih dari selusin orang kuat keluarga Liu menyerbu Tang Yuer seperti predator yang menerkam mangsanya, dengan penuh amarah. Liu Hanwen pun tampak santai, seolah tidak khawatir tentang potensi kerugian tersebut. Yang tidak ia sadari adalah ekspresi serius di wajah Tang Tua di sampingnya, matanya tertuju pada Tang Yuer. Tang Tua sangat berhati-hati, dia yakin bahwa aura yang dia rasakan bukanlah sikap alam raja yang ditingkatkan secara artifisial oleh ramuan, melainkan ledakan autentik dari seorang raja kuat sejati di alam raja. Alasan dia membiarkan para jagoan keluarga Liu menyerang duluan adalah untuk melihat tingkat kultivasi Tang Yuer yang sebenarnya. Liu Hanwen dengan riang bertanya, Tuan Tang, menurut Anda berapa lama waktu yang dibutuhkan untuk mengalahkan wanita itu? Tang Tua tidak berbicara, hanya menatap Tang Yuer tanpa bergerak. Namun, sedetik kemudian, pupil matanya tiba-tiba menyempit. Liu Hanwen tidak menyadari ada yang tidak beres, dan melihat bahwa Tetua Tang tidak berbicara, dia terus bertanya, Tetua Tang, apakah menurut Anda wanita itu begitu lemah sehingga pertarungan akan berakhir dengan cepat? Namun, Ol Tang tetap tidak berbicara. Barulah saat itu Liu Hanwen menyadari ada sesuatu yang tidak beres. Ia segera menoleh ke arah Tang Yuer, membeku di tempat, gemetar tak terkendali. Bab 465. Pengalaman pertempuran. Saat ini, Tang Yuer bagaikan dewi perang, menghadapi lebih dari selusin pendekar dengan keterampilan penguatan tanpa sedikit pun rasa takut, dan secara proaktif terlibat dalam pertempuran dengan mereka. Bang bang bang. Para prajurit kuat keluarga Liu terlempar satu demi satu. Kecepatan Tang Yuer sangat luar biasa, menembus barisan kuat keluarga Liu. Baik itu pukulan telapak tangan, tinju, atau tendangan, tidak ada yang enak dipandang. Namun, justru serangan-serangan yang tidak elegan inilah yang mengejutkan semua orang yang hadir. Bagaimana mungkin ini terjadi? Mata Liu Hanwen membelalak saat dia menatap tak percaya pada Tang Yuer yang dengan mudahnya melemparkan anggota keluarga Liu yang kuat hingga terpental. Tang Tua mengerutkan alisnya, menyipitkan mata ke arah Tang Yuer dan berkata, setiap gerakannya kurang teknik, dan aksi bertarungnya sangat canggung, jelas, dia belum banyak terlibat dalam pertempuran. Liu Hanwen mengungkapkan keterkejutannya, lalu bagaimana dia bisa membuat orang-orang kuat keluarga Liu terpental. Kurasa kekuatan yang dia lepaskan sekarang pasti sudah mencapai alam puncak keterampilan penguatan, kan? Sambil berkata demikian, dia melirik lagi ke medan perang di mana sekarang hanya 3 orang kuat terakhir dari keluarga Liu yang masih bertahan, 1 di alam puncak keterampilan penguatan dan 2 di alam tahap akhir keterampilan penguatan. Ketiganya memandang Tang Yuer dengan wajah ketakutan, jelas terintimidasi oleh pertempuran sebelumnya. Pertarungan baru-baru ini sangat menguras tenaga Tang Yuer. Ia terengah-engah, dan wajahnya tampak mengerikan. Namun aura yang terpancar darinya masih sangat kuat. Tang Tua berkata dengan suara berat, mungkin kita salah. Liu Hanwen terkejut, apa maksudmu? Tang Tua, dengan keseriusan yang belum pernah terjadi sebelumnya, menatap tajam ke arah Tang Yuer dan berkata kepada Liu Hanwen, aura yang dipancarkannya memang aura seorang petarung tingkat awal alam raja. Dia hanya kurang pengalaman bertempur, dan jika dia berpengalaman, bahkan aku pun tidak akan menjadi lawannya. Pertempuran baru-baru ini sangat melelahkannya, tetapi dengan kultivasinya yang berada di tahap awal alam raja, dia seharusnya bisa pulih dengan cepat. Bukan itu intinya. Kuncinya adalah selama pertempuran baru-baru ini, pengalaman tempurnya terus meningkat. Jika dia diberi waktu untuk mengasah keterampilannya, saya hanya akan menghadapi kekalahan saat melawannya. Mendengar kata-kata itu, Liu Hanwen langsung berkeringat dingin, matanya terbelalak lebar sambil berkata, bagaimana mungkin? Dengan usianya, dia seharusnya baru sekitar 25 atau 26 tahun, kan? Bagaimana mungkin seorang raja tingkat kuat yang masih muda sepertimu muncul dari dunia sekuler? Tetua Tang, apakah Anda mengatakan ini karena Anda takut saya akan menjadi sombong, untuk menanamkan rasa krisis dalam diri saya? Tang Tua memandang Liu Hanwen seolah sedang menatap orang bodoh, suaranya rendah, apakah menurutmu itu perlu? Barulah pada saat inilah Liu Hanwen akhirnya menyadari bahwa keluarga Liu benar-benar telah menendang lempengan besi. Seorang wanita dengan kekuatan setara Raja Alam di usia pertengahan 20-an,
bagaimana mungkin tidak ada makhluk yang lebih kuat di belakangnya. Sampai saat ini, semua informasi yang mereka kumpulkan tidak memuat petunjuk apapun tentang kekuatan atau dukungan kuat yang dimiliki Tang Yuer. Hanya ada dua kemungkinan dalam situasi ini. Pertama, latar belakang Tang Yuer sangat sederhana, sama seperti informasi yang telah mereka kumpulkan. Kemungkinan kedua, latar belakang Tang Yuer begitu kuat sehingga dengan kekuatan keluarga Liu, mereka bahkan tidak bisa menyelidikinya. Namun tanpa latar belakang yang kuat, seseorang tidak akan memiliki sumber daya untuk kultivasi, sehingga tidak dapat maju ke alam raja. Setelah dipertimbangkan, hanya ada satu kemungkinan, yaitu latar belakang Tang Yuer sangat kuat, jauh melampaui keluarga Liu. Keluarga Liu sudah menjadi klan tingkat atas di alam fana benua ilahi, satu-satunya keberadaan yang dapat melampaui keluarga Liu adalah dunia bela diri kuno. Memikirkan hal itu, tubuh Liu Hanwen tak kuasa menahan getaran hebat, kakinya menjadi agak gemetar. Berani menyinggung kekuatan dari dunia bela diri kuno bukanlah mencari kematian, melainkan menunggu klan sendiri dimusnahkan. Tetua Tang, haruskah kita meminta maaf? Liu Hanwen gemetar saat berkata, lagi pula, kita hanya menabraknya dan tidak melukainya, masih ada ruang untuk bermanuver. Tang Tua tidak berbicara, ekspresinya berubah-ubah tak terduga. Jika Liu Hanwen takut pada keluarga bela diri kuno, bagaimana mungkin dia tidak? Bagi keluarga manapun di alam fana benua ilahi, tiga kata, dunia bela diri kuno, mewakili gunung yang tak dapat ditaklukkan. Apa yang perlu ditakutkan? Setelah sekian lama, Tang Tua tiba-tiba menatap ke arah Tang Yuer dengan tatapan membunuh dan berkata kepada Liu Hanwen, meskipun dia mendapat dukungan dari kekuatan di dunia bela diri kuno, lalu apa? Jangan lupa, ini adalah dunia sekuler, dan menurut peraturan perjanjian kuno, para pendekar tingkat kaisar tidak diperbolehkan memasuki dunia sekuler. Bahkan tanpa perjanjian kuno, ada aliansi penjaga. Kecuali jika dukungannya lebih kuat daripada aliansi penjaga, menurutmu apakah itu mungkin? Mendengar itu, rasa takut Liu Hanwen agak mereda, tetapi dia masih sangat ketakutan. Tang Tua berkata, karena keluarga Liu telah menyinggung perasaan wanita ini, menurutmu apakah permintaan maaf masih tepat waktu? Bahkan jika wanita ini menerimanya, menurutmu apakah para pendukungnya akan menerimanya? Liu Hanwen, yang benar-benar bingung, bertanya dengan penuh emosi, lalu apa yang harus kita lakukan? Kilatan dingin terpancar di mata Tang Tua saat dia berkata dengan dingin, bunuh. Satu kata itu terasa senyata kenyataan itu sendiri, menyebabkan Liu Hanwen merasakan niat membunuh yang kuat. Namun Liu Hanwen masih tidak berani melakukannya dan berkata dengan wajah penuh kekhawatiran, dengan melakukan ini, bukankah kita akan benar-benar kehilangan kesempatan untuk berdamai dengan para pendukungnya? Tang Tua berkata, kau akan menjadi kepala keluarga Liu di masa depan. Jika kau goyah seperti ini ketika menghadapi masalah penting, bagaimana kau akan memimpin keluarga Liu menuju kejayaan yang lebih besar? Lalu bagaimana dengan kekuatan bela diri kuno? Selama kita memastikan dia menghilang sepenuhnya dari dunia ini, siapa yang bisa membuktikan bahwa kematiannya adalah ulah keluarga Liu? Jangan lupa, keluarga Liu adalah salah satu dari 9 keluarga teratas di Shenzhou. Menghilangkan beberapa bukti bukanlah hal yang sulit bagi kami. Setelah mendengar kata-kata itu, rasa takut di mata Liu Hanwen perlahan memudar, digantikan oleh sedikit kegilaan. Tatapannya dipenuhi niat membunuh, dia menatap tajam ke arah Tang Yuer dan menggertakkan giginya, Tang Tua, aku serahkan hal-hal selanjutnya padamu. Tang Tua mengangguk, bagus. Begitu kata-katanya selesai, dia menyerbu ke arah Tang Yuer. Saat ini, Tang Yuer baru saja mengalahkan 3 orang kuat terakhir dari keluarga Liu. Karena kurangnya pengalaman bertempur, pertempuran itu sangat menguras tenaganya. Dia tidak punya waktu untuk memulihkan diri dan merasakan momentum kuat yang dengan cepat mendekatinya. Tang Yuer mengeluarkan raungan marah, mengerahkan seluruh kekuatannya untuk melayangkan telapak tangan ke depan. Sebuah seringai menghina tiba-tiba terdengar dari belakangnya. Ternyata, niat Old Tang bukanlah untuk berbenturan langsung dengan Tang Yuer, itu semua hanyalah ilusi. Begitu Tang Yuer melepaskan serangan dengan kekuatan penuhnya, Old Tang yang sudah siap siaga telah muncul di belakangnya. Saat itu, serangan Tang Yuer yang dilancarkan dengan kekuatan penuh telah meleset, dan ketika dia menyadari bahwa dia telah ditipu, semuanya sudah terlambat. Meskipun begitu, dia masih mengerahkan seluruh kekuatannya untuk memutar tubuhnya, mencoba berbalik ke arah Old Tang dan melancarkan serangan berkekuatan penuh lainnya saat itu juga. Bab 466. Melindungi jalanmu. Namun, semuanya sudah terlambat. Tang Yuer, yang tidak memiliki pengalaman bertempur, tidak memiliki kesempatan untuk mengubah kekalahan menjadi kemenangan dalam situasi ini. Detik berikutnya, kekuatan mengerikan menghantam punggungnya, dan Tang Yuer memuntahkan seteguk darah dengan suara, wah, tubuhnya terlempar seperti layang-layang dengan tali putus. Saat ia jatuh ke tanah,
Ia merasa seolah-olah semua organ dalamnya hancur akibat benturan itu, dan darah menyembur keluar dari mulutnya dengan deras. Dia merasakan kesadarannya memudar. Apakah dia akan mati? Kakeknya telah menghabiskan bertahun-tahun mencoba menyelamatkannya, jadi bagaimana dia bisa membalas kebaikannya jika dia meninggal sekarang? Qin Chuan-lah yang telah membayar harga mahal untuk menyelamatkan hidupnya. Jika dia meninggal, bagaimana dia bisa membalas budi Qin Chuan karena telah menyelamatkan hidupnya? Dia tidak rela. Tang Yuer merasakan keengganan yang mendalam di hatinya. Dia tidak ingin mati, bukan karena takut mati, tetapi karena takut mati tanpa bisa membalas budi orang-orang yang dicintainya. Saudari Yuer. Tepat saat itu, sebuah suara penuh kepanikan menggema di seluruh Cloud Summit Heaven Villa. Tang Yuer, yang berusaha menoleh, melihat gadis bernama Nian Nian, yang baru saja ia temui untuk pertama kalinya, berlari ke arahnya. Tang Yuer berhasil berkata, "Lari cepat." Dia sangat menyadari betapa kuatnya Tang Tua. Qin Nian yang datang saat ini sama saja dengan mencari kematian. Dia kehilangan kemampuan untuk berpikir dan tidak menyadari bahwa sejak Qin Nian muncul, hasilnya sudah ditentukan. Reaksinya sepenuhnya naluriah, dia hanya ingin Qin Nian melarikan diri dari sana. Namun, Qin Nian, seolah-olah tidak mendengar permohonannya, sudah berlari mendekat. Melihat Tang Yuer yang memuntahkan darah, wajah Qin Nian dipenuhi ketersenjingan. Jinghan. Saudari Yuer, jangan mati, kau harus bertahan. Kakak akan segera kembali, kau harus menunggunya. Qin Nian memeluk Tang Yuer yang berlumuran darah, air matanya mengalir deras. Meskipun ini adalah pertemuan pertamanya dengan Tang Yuer, dia tahu betul hubungan yang dalam antara wanita ini dan saudara laki-lakinya. Jika wanita ini meninggal, saudara laki-lakinya akan sangat patah hati dan hancur. Hanya dalam satu hari, dia telah kehilangan kakeknya, dan sekarang dia harus menyaksikan Tang Yuer di ambang kematian. Dia tidak bisa menerima kenyataan yang begitu kejam. Mendengar kata-kata Qin Nian, secercah cahaya tiba-tiba muncul di mata Tang Yuer, bersamaan dengan secercah harapan. Tampaknya Qin Nian telah berhasil menghubungi Qin Chuan. Selama dia bisa bertahan sampai Qin Chuan kembali, bahkan jika dia harus mati, itu tidak masalah selama dia bisa menyelamatkan Qin Nian. Itulah caranya membalas budi Qin Chuan karena telah menyelamatkan hidupnya. Adapun membalas kebaikan kakeknya, dia harus menunggu di kehidupan lain. Dengan pemikiran itu, dia mengerahkan seluruh kekuatannya untuk mengaktifkan yin dan di dalam tubuhnya, dan energi yin surgawi yang pekat menyembur keluar darinya. Qin Nian, yang sedang menggendong Tang Yuer, tiba-tiba merasakan gelombang dingin menerpa dirinya. Nian Nian, jika aku tidak bisa bertahan sampai saudaramu kembali, kau harus memberitahunya bahwa dialah satu-satunya pria yang pernah kucintai dalam hidup ini. Tang Yuer tiba-tiba berdiri, menoleh ke arah Qin Nian dengan senyum tipis di sudut bibirnya, membentuk lengkungan yang indah. Senyum itu memang tidak memukau, tetapi memiliki keindahan yang luar biasa dan menyentuh hati yang sejenak membuat Qin Nian terpaku. Qin Nian belum pulih dari keterkejutannya ketika tiba-tiba dia didorong puluhan meter jauhnya oleh sebuah kekuatan lembut. Ekspresi Tang Tua tampak serius, tatapan dinginnya tanpa henti tertuju pada Tang Yuer saat dia berkata, "Kau berhasil menahan serangan telapak apiku dan masih hidup. Sepertinya, seperti yang kuduga, kultivasimu telah mencapai alam raja, hanya kurang pengalaman bertarung." Jantung Liu Hanwen berdebar kencang, dia mengira Tang Yuer sudah tamat, tetapi secara tak terduga wanita itu berhasil bangkit kembali. Menyinggung seorang raja yang kuat, terutama yang kemungkinan besar mendapat dukungan dari kekuatan dunia bela diri kuno, dapat mendatangkan bencana bagi keluarga manapun di dunia sekuler. Namun, keluarga Liu tidak punya jalan untuk berbalik lagi. Hari ini, Tang Yuer harus mati, atau keluarga Liu harus binasa. Cukup bicara, biarkan pemula yang tidak berpengalaman ini merasakan kekuatan salah satu kekuatan terbesar di dunia sekuler. Tatapan Tang Yuer sangat dingin saat dia dengan paksa menyalurkan yin dan seluruh tubuhnya diselimuti aura yang membekukan. Suhu di seluruh Cloud Summit Heaven Villa seolah anjlok beberapa derajat pada saat itu. Semakin banyak energi yin surgawi yang meletus, semakin kuat aura Tang Yuer, tetapi retakan pada yin dan di dalam tubuhnya juga semakin banyak. Pada saat ini juga, dia benar-benar mengerahkan yin dannya secara berlebihan, mengorbankannya untuk meningkatkan kekuatannya secara paksa. Meskipun kultivasinya berada di tahap awal alam raja, dan musuhnya hanya berada di tahap awal setengah langkah alam raja, perbedaannya adalah pengalaman bertempur lawannya jauh melebihi miliknya. Dia hanya bisa berusaha meningkatkan kekuatannya sedikit saja untuk mempersempit kesenjangan di antara mereka. Ekspresi Tang Tua berubah drastis saat dia merasakan kekuatan Tang Yuer yang sedang berkembang. Kau berencana menggunakan teknik rahasia untuk meningkatkan kekuatanmu secara paksa demi menutupi kekurangan kita, ejeknya, suaranya dipenuhi niat membunuh.
Seandainya kau menggunakan teknik rahasia untuk meningkatkan kekuatanmu sejak awal, mungkin aku akan membuat pilihan yang berbeda, tetapi sekarang, kau yang terluka parah, tidak layak ditakuti. Bunuh! Dengan teriakan keras, tubuh Old Tang melesat seperti macan tutul salju yang menerkam mangsanya, melompat tinggi ke udara bahkan sebelum dia mendekati Tang Yue'er. Aura menakutkan terpancar dari dirinya, dan saat masih di udara, tangan kanannya telah membentuk serangan telapak tangan, diselimuti cahaya api yang samar. Telapak api yang membara. Tang Tua meraung, membanting telapak tangan kanannya ke Tang Yue'er dengan kekuatan yang seolah menyapu langit dan bumi. Rambut panjang Tang Yue'er berkibar liar saat auranya tiba-tiba melonjak. Dia mengeluarkan raungan ganas, melepaskan serangannya dengan sekuat tenaga, tanpa gerakan rumit, hanya pukulan telapak tangan ganas yang diarahkan langsung ke telapak tangan Old Tang. Telapak tangan mereka bertabrakan, melepaskan kekuatan dahsyat yang mengguncang bumi dan menyebar ke segala arah. Yang membuat Liu Hanwen sangat terkejut, kali ini, Tang Tua juga memuntahkan seteguk darah, tubuhnya mundur 7 atau 8 langkah. Dan Tang Yue'er pun memuntahkan darah, mundur lebih dari selusin langkah hingga menabrak dinding beton villa. Jika dinding itu tidak menghentikannya, dia akan terlempar lebih jauh lagi. Seluruh lengan Tang Yue'er gemetar, telapak tangannya yang dulunya lembut kini hangus hitam, dengan darah segar mengalir di lengannya dan menetes ke tanah dari telapak tangannya. Wajahnya memucat pasi, dan kini ia bersandar di dinding, berusaha agar tidak jatuh, matanya yang dingin tertuju tajam pada Tang Tua. Meskipun tidak mengalami cedera separah Tang Yue'er, Tang Tua mengalami patah lengan kanan, dan auranya melemah secara signifikan. Saudari Yue'er. Setelah terkejut beberapa saat, Qin Nian tersadar dan bergegas maju sambil berteriak. Tatapan dingin Tang Tua tetap tertuju pada Tang Yue'er, dan hatinya merasakan guncangan yang tak terlukiskan. Dia dapat dengan jelas merasakan bahwa kekuatan Tang Yue'er telah meningkat secara drastis. Jika ada ronde berikutnya, dia takut Tang Yue'er benar-benar dapat membunuhnya. Tang Yue'er mungkin tampak sangat lemah, tetapi Old Tang sudah dipenuhi rasa takut dan tidak berani bergerak lagi. Tiba-tiba, Old Tang menoleh ke Liu Hanwen, yang masih dalam keadaan syok, dan berkata, "Tuan Liu, bunuh dia." Liu Hanwen gemetaran seluruh tubuhnya, wajahnya dipenuhi rasa takut. Dia sudah kehabisan akal, membunuhnya dengan kekuatanmu akan semudah menjentikkan tangan. Melihat ketakutan Liu Hanwen, Tang Tua berteriak, jika dia tidak mati hari ini, keluarga Liu akan menghadapi kehancuran. Dia tidak berani menyentuh Tang Yue'er lagi, tetapi bisa membiarkan Liu Hanwen melakukan pekerjaan kotor itu. Jika Liu Hanwen yang bergerak, bahkan jika dia terbunuh, Old Tang masih memiliki kesempatan untuk melarikan diri, tetapi jika Old Tang sendiri yang bertindak, dan Tang Yue'er masih memiliki kekuatan untuk melawan, kematiannya pasti akan terjadi. Dia tidak berani mengambil risiko apakah Tang Yue'er telah kehilangan semua kemampuan bertarungnya, tetapi dia bisa membiarkan Liu Hanwen menguji kemampuannya terlebih dahulu. Setelah mendengar ancaman pemusnahan keluarga Liu yang terucap dari bibirnya, Liu Hanwen gemetar, tatapan membunuh di matanya berkilat. Tang Tua melanjutkan, "Tuan Liu, ini adalah kesempatan besar Anda untuk membuat nama baik bagi diri Anda di Yandu. Bunuh wanita ini, dan saya akan membuka jalan bagi Anda. Mulai sekarang, siapapun yang berani menentang Anda, akan saya bunuh." Bab 467 Kau berani menyentuhnya. Wajah Tang Tua tampak gila saat dia berteriak pada Liu Hanwen, menuntut agar Liu Hanwen membunuh Tang Yue'er. Bersandar di dinding, dengan dukungan Qin Nian, Tang Yue'er mengerahkan seluruh kekuatannya agar tidak roboh. Ia sangat menyadari bahwa alasan Tang Tua tidak berani menyerangnya sendiri adalah karena takut ia masih memiliki kekuatan untuk melawan. Oleh karena itu, dalam keadaan seperti ini, dia sama sekali tidak boleh menjadi orang pertama yang jatuh. Begitu dia jatuh, bukan hanya dia tidak akan mampu bertahan sampai Qin Chuan kembali, tetapi Qin Nian juga akan berada dalam bahaya. Qin Nian berusaha tetap tenang dan menatap tajam Liu Hanwen, sambil berkata, "Kakakku akan segera kembali. Jika kau berani melakukan sesuatu, kakakku pasti tidak akan membiarkanmu lolos." Tang Tua mencibir, hanya seorang pemuda tampan yang bergantung pada seorang wanita, bahkan jika dia kembali, lalu apa? Untuk melindungimu. Setelah berbicara, dia berteriak lagi kepada Liu Hanwen, "Tuan Liu, jika Anda tidak bertindak sekarang, akan terlambat. Mengapa Anda ragu-ragu? Apakah Anda ingin menunggu kekuatan di balik wanita ini untuk menghancurkan keluarga Liu?" Liu Hanwen bergidik, keraguan di matanya perlahan menghilang. Saat dia menatap Tang Yue'er lagi, matanya dipenuhi dengan niat membunuh. Wajahnya meringis saat dia berkata, "Permusuhan karena membunuh putraku tidak bisa hidup berdampingan di bawah langit yang sama. Hari ini, aku akan menggunakan darahmu untuk memberi penghormatan kepada arwah putraku di surga." Tang Yue'er menjawab dengan dingin, "Dasar bodoh, tidakkah kau lihat orang tua itu menggunakan nyawamu untuk mengujiku? Tentu saja,
jika kau pikir aku mencoba menabur perselisihan, silakan saja. Di mataku, kau hanyalah seekor semut. Aku bisa menghancurkanmu hanya dengan lambaian tanganku. Dia tentu saja menyadari pikiran Old Tang. Setelah benturan barusan, Old Tang jelas berada di atas angin. Meskipun begitu, dia masih mampu berdiri, jadi bagaimana mungkin Old Tang kehilangan kemampuan untuk bertarung. Hanya saja, Pak Tua Tang merasa takut, jadi dia tidak berani bergerak sendiri. Mendengar kata-katanya, ekspresi Tang Tua berubah drastis, dan dia segera membantahnya dengan berkata, omong kosong. Jika Tuan Liu mewarisi posisi kepala keluarga, akulah yang akan menjadi penyumbang terbesar keluarga Liu. Apakah aku gila membiarkan Tuan Liu mati? Jika memang begitu, kenapa kamu tidak melakukannya sendiri? Dengan senyum mengejek di wajahnya, Tang Yuer melanjutkan, lagi pula, aku sudah kehabisan tenaga. Jika bukan karena dinding ini, aku takut aku bahkan tidak akan bisa berdiri. Sekarang aku bahkan tidak bisa mengangkat tanganku, apalagi bertarung. Ayolah, kau tidak takut padaku, kan? Kalau begitu, bunuh aku sendiri. Selama kau berani datang di depanku, kau bisa dengan mudah membunuhku, seekor semut yang tak berdaya. Aku, Tang Yuer, memohon kematian. Ekspresi wajah Old Tang langsung membeku, matanya dipenuhi niat membunuh yang mengerikan. Perempuan jalang ini jelas-jelas memprovokasi saya, menggunakan psikologi terbalik untuk sengaja menarik saya ke dalam pertarungan. Dia memiliki kekuatan dari dunia bela diri kuno di belakangnya, bagaimana mungkin dia kekurangan cara untuk menyelamatkan hidupnya. Dia tahu dia bukan tandingan saya, jadi dia sengaja memancing saya, lalu menggunakan jalan terakhir yang diberikan kepadanya oleh kekuatan di belakangnya untuk membunuh saya. Aku tidak akan tertipu. Dalam beberapa detik saja, beberapa tebakan terlintas di benak Old Tang. Awalnya siap bertindak, Liu Hanwen, setelah mendengar kata-kata Tang Yuer dan melihat reaksi Old Tang, tiba-tiba merasa jantungnya berdebar kencang. Mungkinkah Old Tang benar-benar ingin menggunakannya untuk menguji Tang Yuer? Jika memang demikian, membunuh Tang Yuer sama saja dengan mencari kematian, bukan? Lawannya adalah seorang petarung kuat dari alam raja sejati yang didukung oleh pasukan dari dunia bela diri kuno, hanya saja kurang pengalaman bertempur. Setelah jeda singkat, Liu Hanwen kemudian berkata kepada Tang Tua, dia adalah petarung alam raja yang kuat. Aku hanyalah seorang petarung alam tingkat akhir keterampilan energi, hanya seekor semut di hadapannya. Mungkin, sebaiknya kau sendiri yang bergerak. Wajah Tang Tua berubah menjadi sangat jelek, seolah-olah dia menelan seekor lalat. Tuan Liu, wanita ini jelas-jelas berusaha menciptakan perpecahan di antara kita. Apakah Anda lebih memilih mempercayainya daripada saya? Tang Tua memasang ekspresi sedih, menatap Liu Hanwen dan berkata, jika aku punya kekuatan untuk bertarung lagi, mengapa aku membutuhkanmu untuk bertindak? Saya sangat yakin bahwa wanita ini sekarang berada di ambang kematian, dan dia tidak hanya tidak dapat mengangkat tangan untuk membela diri, tetapi dia juga tidak akan hidup lama lagi. Bahkan seorang ahli bela diri yang baru memasuki ranah keterampilan penguatan pun dapat dengan mudah membunuhnya, apalagi Tuan Liu. Tuan Liu, mohon bertindak cepat, jika Anda menunda lebih lama lagi, saya khawatir begitu pasukan di belakangnya tiba, keluarga Liu akan benar-benar hancur. Ekspresi Liu Hanwen berubah muram. Dia tidak ingin mempercayai siapapun saat ini. Tang Yuer adalah seorang yang sangat kuat di alam raja, dan dia diminta untuk membunuhnya. Bisakah dia benar-benar melakukannya? Lalu bagaimana dengan Old Tang? Apakah dia benar-benar sudah kehabisan tenaga untuk bertarung? Dia tidak mempercayai siapapun, dan untuk sesaat dia tidak tahu harus berbuat apa. Mempercayai Old Tang bisa jadi sangat berisiko merenggut nyawanya. Namun, jika dia tidak mempercayai Old Tang, dan ternyata Old Tang benar-benar sudah tidak memiliki kekuatan bertarung lagi, jika kekuatan di balik wanita ini benar-benar datang, bukan hanya nyawanya yang akan terancam, tetapi seluruh keluarga Liu akan hancur. Pada akhirnya, apa yang seharusnya dia pilih? Tuan Liu, Anda akan menjadi kepala keluarga Liu di masa depan. Dengan keraguan seperti ini, bagaimana Anda dapat memimpin keluarga Liu menuju kejayaan yang lebih besar di masa mendatang? Tuan Liu, jangan ragu lagi, bertindaklah sekarang, jika tidak, akan benar-benar terlambat. Apakah Anda ingin menyaksikan keluarga Liu dimusnahkan? Apakah kau ingat bagaimana keluarga Qin, yang berada di puncak kekuasaannya 20 tahun yang lalu, dihancurkan dalam semalam? Apakah kau tidak menyadari betapa dahsyatnya kekuatan di dunia bela diri kuno? Tanya Tang Tua dengan tergesa-gesa, melihat Liu Hanwen masih ragu untuk bergerak. Ketika ia menyebutkan pembantaian keluarga Qin 20 tahun yang lalu, pupil mata Qin Nian menyempit tajam, dan ia menatap tajam ke arah Tang Tua. Tang Tua terus membujuk, anggap saja ini demi keluarga Liu, demi masa depan Anda, Tuan Liu, Anda harus bertindak. Ekspresi Liu Hanwen semakin menunjukkan kebingungan.
Atas desakan Old Tang, tatapannya perlahan kembali tenang, dan dia menatap Tang Yuer dengan tajam sambil menggertakkan giginya. Aku yakin kau sudah kehilangan kemampuan bertarungmu. Setelah mendengar kata-kata Liu Hanwen, hati Tang Tua dipenuhi kegembiraan. Si bodoh ini akhirnya termakan umpan. Hati Tang Yuer sangat tenang, dan dia sama sekali tidak terkejut. Bagaimanapun juga, dia adalah orang asing bagi Liu Hanwen. Provokasinya bertujuan untuk mengulur waktu. Meskipun Qin Chuan belum kembali dan kekuatannya belum pulih, dia telah berusaha sekuat tenaga. Dia tidak bisa bertahan lagi, tetapi Qin Nian masih memiliki kesempatan untuk selamat. Matilah untukku. Liu Hanwen meraung marah, melepaskan seluruh kekuatannya saat ia menyerbu ke arah Tang Yuer. Pada saat itu, Qin Nian, tanpa ragu-ragu, melangkah di depan Tang Yuer, merentangkan tangannya lebar-lebar, dan menatap tajam Liu Hanwen yang menyerbu, sambil berteriak, jika kau ingin membunuh saudari Yuerku, kau harus melangkahi mayatku. Tang Yuer tidak pernah menyangka Qin Nian akan menghalangi jalannya. Ia putus asa dan berteriak, Nian, minggir. Dia mati-matian berusaha mendorong Qin Nian menjauh, tetapi lukanya terlalu parah, dan dia bahkan tidak bisa berdiri tanpa bersandar di dinding. Yang bisa dia lakukan hanyalah menyaksikan tanpa daya saat Liu Hanwen mendekati Qin Nian, mengangkat tinjunya dan menghantamkannya ke arahnya. Wajah Liu Hanwen dipenuhi dengan niat membunuh, siapapun yang menghalangi jalanku akan mati. Hatinya juga dipenuhi kegembiraan, karena ia menyadari bahwa Tang Yuer tidak dapat menyelamatkan Qin Nian, yang cukup membuktikan bahwa dugaan Tang Tua benar. Wanita ini sudah berada di ujung kekuatannya, dan tindakannya sebelumnya hanyalah pura-pura. Setelah membunuh wanita yang menghalangi jalannya, dia akan membunuh Tang Yuer. Lagi pula, dia adalah seorang raja yang kuat. Saat Qin Nian melihat tinju Liu Hanwen semakin mendekat, wajahnya tidak menunjukkan sedikit pun rasa takut, melainkan penerimaan terhadap takdirnya. Namun saat itu juga, sebuah suara seperti seruan ilahi dari surga meledak di kehampaan, jika kau berani menyakiti sehelai rambut pun di kepalanya, aku akan memusnahkan seluruh keluargamu. Bab 468. Bunuh dia dengan cepat. Mendengar suara yang mengintimidasi itu tiba-tiba muncul begitu saja, Liu Hanwen langsung berkeringat dingin. Apakah ini pendukung kuat dunia bela diri kuno dari Tang Yuer? Sudah berakhir. Semuanya sudah berakhir. Inilah yang terlintas di benak Liu Hanwen saat itu. Dia mencoba menahan kekuatannya, tetapi sudah terlambat, pukulannya yang telah terisi penuh semakin mendekat ke Qin Nian, tidak ada cara untuk menghentikannya tepat waktu. Apa yang harus kulakukan? Apa yang harus kulakukan? Jika wanita ini meninggal, bukan hanya aku yang akan mati, seluruh keluarga Liu juga harus dikubur bersamanya. Aku tidak bisa mengendalikan kekuatanku lagi. Apa yang harus kulakukan? Tang Tua, kau telah menipuku. Diliputi penyesalan, Liu Hanwen tidak mampu mengendalikan kekuatannya, dan hanya bisa membiarkan tinjunya menghantam dengan brutal. Tiba-tiba, tinjunya mengenai penghalang tak terlihat, hanya 2 hingga 3 cm dari kepala Qin Nian, dan tidak bisa bergerak lebih jauh. Wajah Liu Hanwen dipenuhi rasa takut. Apa yang sedang terjadi? Tinjunya jelas berjarak 2 hingga 3 cm dari Qin Nian, jadi mengapa tinjunya sama sekali tidak bisa bergerak maju? Rasanya seperti dia telah mengenai perisai tak terlihat. Apa yang sebenarnya terjadi? Tidak jauh dari situ, wajah Old Tang memucat-pucat pasi, dan keringat dingin langsung mengalir di dahinya saat tubuhnya gemetar tak terkendali. Tang Tua hampir tergagap-gagap berkata, ini adalah perisai Kiroh. Ini adalah ciri khas seorang yang kuat di alam kaisar. Apa? Perisai Kiroh. Mendengar kata-kata itu, Liu Hanwen hampir menangis. Sebagai pewaris keluarga Liu, bagaimana mungkin dia tidak mengetahui legenda perisai energi roh? Memang, baginya, perisai Kiroh hanyalah sebuah legenda karena, di seluruh dunia sekuler, tidak ada satupun orang kuat di alam kaisar. Tak heran jika pukulan habis-habisan miliknya mengenai penghalang tak terlihat. Ternyata itu adalah perisai Kiroh dari seorang yang kuat di alam kaisar. Qin Nian menatap dengan tercengang pada kepalan tangan raksasa di hadapannya, seolah waktu telah berhenti, dan kepalan tangan itu tidak bisa mendekat lagi padanya. Di belakangnya, Tang Yuer, setelah menyaksikan pemandangan ini, hanya terkejut sesaat, lalu senyum lembut muncul di wajahnya, kau akhirnya datang. Begitu selesai berbicara, dia langsung ambruk, bahkan tak punya energi lagi untuk bersandar ke dinding, dan merosot ke lantai. Berlari. Setelah sesaat terkejut, Old Tang akhirnya bereaksi, berbalik dan mencoba melarikan diri. Lawan hanya menggunakan perisai energi roh untuk menyelamatkan wanita itu, yang jelas berarti mereka belum sampai. Melarikan diri sekarang menawarkan peluang tipis untuk bertahan hidup, jika tidak, semuanya akan terlambat. Detik berikutnya, sesuatu terjadi yang membuat Old Tang diliputi kengerian. Saat ia melangkah keluar, ia menabrak penghalang tak terlihat. Bagaimana mungkin?
Bagaimana mungkin perisai Kiroh bisa sebesar itu? Tang tua tampak linglung, wajahnya penuh ketidakpercayaan. Aku tidak percaya. Dia meraung marah, dan tekad kuat untuk hidup membuatnya melepaskan seluruh kekuatannya. Meskipun dia hanya memiliki kultivasi alam raja setengah langkah, pada saat itu, aura yang dipancarkannya hampir setara dengan tingkat awal kuat alam raja. Ini adalah langkah yang telah ia siapkan untuk memastikan kelangsungan hidupnya, namun ia harus menggunakannya hari ini. Dia berteriak dan mengayunkan telapak tangannya ke depan sambil menyerang, telapak api yang mengerikan. Ini adalah jurus andalannya, teknik terkuatnya, sebuah pukulan telapak tangan yang dipenuhi api dahsyat menghantam dengan keras. Tang tua dengan panik menghantamkan telapak tangannya ke perisai roh di depannya, mengerahkan seluruh kekuatannya di setiap pukulan, tetapi sia-sia. Telapak tangannya menjadi berlumuran darah. Ketakutan Liu Hanwen telah mencapai puncaknya yang tak tertahankan, merasa benar-benar lemah dan tak berdaya, dia ambruk ke tanah dengan bunyi gedebuk. Seandainya lawan mereka hanya seorang yang kuat di alam raja, bahkan jika dia dan Tang tua mati, keluarga Liu mungkin masih memiliki kesempatan untuk bertahan hidup. Tetapi sekarang, mereka menyadari bahwa sosok kuat di belakang Tang Yuer adalah seorang yang kuat di alam kaisar. Di hadapan seorang petarung tingkat kaisar yang kuat, apalagi keluarga Liu, bahkan jika 9 gerbang Yandu bergabung, mereka tidak akan mampu menandingi lawan mereka. Tepat saat itu, suara gemuruh yang dahsyat menggema di seluruh Cloud Summit Heaven Villa. Tak lama kemudian, sesosok yang diselimuti kekuatan guntur muncul di sisi Tang Yuer seolah-olah secara ajaib. Qin, kakak Qin, aku sudah berusaha sebaik mungkin. Tang Yuer menatap Qin Chuan, senyum lembut teruk di wajahnya, darah mengalir deras dari mulutnya, kata-katanya keluar terputus-putus. Melihatnya dalam keadaan yang begitu menyedihkan, Qin Chuan merasa hatinya seperti tercabik-cabik, dan dia dengan lembut berkata, kau sudah melakukan lebih dari cukup. Serahkan sisanya padaku. Begitu kata-katanya terucap, energi spiritual yang melimpah terpancar dari tubuh Qin Chuan, melonjak liar menuju Tang Yuer. Kakak Qin, jangan khawatirkan aku. Tang Yuer tiba-tiba merasa khawatir dan berusaha menghentikannya dengan segera. Dia sangat menyadari bahwa apa yang dilakukan Qin Chuan akan menyebabkan bahaya besar bagi tubuhnya sendiri, dan dia lebih memilih mati daripada membiarkan Qin Chuan menyakiti dirinya sendiri demi dirinya. Qin Chuan tidak berkata apa-apa, membiarkan energi spiritual terus mengalir ke tubuh Tang Yuer. Dia pernah menyerap banyak energi yin surgawi dari Tang Yuer. Dia hampir menguras seluruh energi yin surgawi miliknya pada suatu saat, dan Tang Yuer bahkan tidak mengerutkan kening saat itu. Sekarang dia hanya menyalurkan sebagian energi spiritual di dalam tubuhnya ke tubuh Tang Yuer. Sebagai perbandingan, Tang Yuer telah berkorban jauh lebih banyak untuknya. Seiring semakin banyak energi spiritual dari Qin Chuan mengalir ke dalam dirinya, Tang Yuer secara bertahap mulai pulih. Meskipun lukanya belum banyak sembuh, selama dia bisa memulihkan kultivasinya, dan dengan bantuan eliksir Qin Chuan, dia akan segera sembuh sepenuhnya. Kakak Qin, cukup. Tang Yuer tiba-tiba angkat bicara, tekad terpancar dari matanya. Barulah kemudian Qin Chuan menghentikan aliran energi spiritual dan mengeluarkan eliksir, lalu memberikannya kepada Tang Yuer sendiri. Setelah itu, dia berdiri dan berjalan menghampiri Qin Nian, menatap matanya yang berkaca-kaca, dia dengan lembut mengelus kepalanya dan berkata dengan penuh kasih sayang, selanjutnya, tonton saja penampilan kakakmu, ya. Air mata Qin Nian terus mengalir, tetapi senyum manis teruk di wajahnya. Dia mengangguk dengan kuat dan terisak-isak berkata, kakak, jika bukan karena kakak Yuir, kau tidak akan pernah melihatku lagi. Kau harus menghukum orang-orang jahat itu dengan berat dan membuat mereka membayar mahal. Baiklah. Kakak akan mendengarkanmu. Qin Chuan menjawab dengan senyum lembut. Namun ketika dia menoleh kembali ke arah Old Tang dan Liu Hanwen, di mana kelembutan yang baru saja dia tunjukkan kepada Tang Yuer dan Qin Nian. Matanya dipenuhi dengan kedinginan yang menusuk. Itu kamu. Setelah melihat wajah Qin Chuan dengan jelas, Tang tua terkejut dan berkata dengan tidak percaya, bukankah kau hanya seorang pemuda tampan yang bergantung pada seorang wanita? Bagaimana mungkin kau bisa menjadi pria kuat di balik wanita itu? Tang tua sendiri telah mengumpulkan informasi tentang Qin Chuan dan Tang Yuer. Dia mengira dia tahu segalanya tentang latar belakang Qin Chuan lebih baik daripada siapapun. Tetapi sekarang, dia menemukan bahwa Qin Chuan sebenarnya adalah orang di balik Tang Yuer. Namun, itu bahkan bukan poin utamanya. Poin utamanya adalah Qin Chuan telah menunjukkan teknik yang hanya bisa dilakukan oleh seorang yang memiliki kekuatan setara kaisar. Seorang pemuda berusia 26 tahun, seorang yang sangat kuat di alam kaisar. Mustahil. Itu sama sekali tidak mungkin. Bukan hanya Old Tang yang tidak bisa menerima kenyataan ini. Liu Hanwen pun terkejut, namun ia tidak bisa menyembunyikan rasa takut di hatinya dan berteriak, kau tidak mungkin seorang penguasa alam kaisar.
Kau hanya memiliki teknik yang mirip dengan perisai Kiroh. Untuk apa kau berpura-pura? Tetua Tang adalah seorang yang kuat di alam raja setengah langkah. Dia bisa membunuhmu semudah membalikkan tangannya. Dengan itu, dia dengan garang menoleh ke arah Tetua Tang dan berteriak, Tetua Tang, bunuh dia sekarang. Aku perintahkan kau untuk membunuhnya segera. Ketakutannya telah sepenuhnya mengalahkan kewarasannya. Bab 469. Membunuhku itu mudah. Wajah Liu Hanwen dipenuhi kepanikan saat dia berteriak histeris kepada Old Tang untuk membunuh Qin Chuan. Hanya dengan melihat Qin Chuan terbunuh di depan matanya sendiri, rasa takut di hatinya bisa hilang. Mendengar kata-kata Liu Hanwen, Tang Tua hampir mengompol karena takut. Meskipun dia tidak bisa menerima kenyataan bahwa Qin Chuan adalah seorang yang kuat di alam kaisar, bahkan jika dia tidak bisa menerimanya, dia tidak bisa mengubah fakta bahwa Qin Chuan adalah seorang yang kuat di alam kaisar. Mengabaikan Liu Hanwen, lutut Tang Tua terbentur tanah dengan keras sambil memohon dengan wajah penuh ketakutan, Tuan Qin, saya hanyalah seorang pelayan keluarga Liu, dan semua ini tidak ada hubungannya dengan saya. Saya mohon Tuan Qin bermurah hati dan mengampuni nyawa saya yang tidak berharga ini. Jika Tuan Qin tidak keberatan, saya bisa menjadi anjing Anda, dan mulai sekarang, siapapun yang Anda suruh saya gigit, saya akan menggigitnya. Bang, bang, bang. Saat dia berbicara, kepalanya berulang kali membentur tanah dengan sangat keras, dengan cepat menutupi dahinya dengan darah segar. Melihat itu, Liu Hanwen terdiam, bahkan rasa takut di hatinya lenyap, digantikan oleh rasa tidak percaya. Di matanya, Tang Tua adalah salah satu ahli terkemuka dari keluarga Liu, makhluk terkuat di bawah alam raja, tetapi sekarang, ahli terkemuka ini menurut pandangannya berlutut di tanah memohon belas kasihan. Tetua Tang, apa yang sedang Anda lakukan? Liu Hanwen bertanya dengan tatapan tercengang, Anda adalah salah satu ahli terkemuka keluarga Liu, bahkan dianggap sebagai salah satu yang terbaik di seluruh Yandu. Siapa di dunia ini yang bisa membuat Anda berlutut dan memohon? Tetua Tang, cepat bangun. Jika kabar tentang apa yang terjadi di sini tersebar, itu akan menjadi aib terbesar bagi keluarga Liu. Bahkan pada titik ini, dia masih menipu dirinya sendiri, tidak mampu menerima apa yang terjadi di depan matanya. Diam. Kau sialan, diam. Tang Tua meraung, kau idiot. Liu Zihong adalah pahlawan pada zamannya, bagaimana mungkin dia melahirkan anak sebodoh dirimu? Omong kosong tentang menjadi raja setengah langkah yang kuat di alam, itu semua sampah, kau benar-benar tidak mengerti, sama sekali tidak mengerti. Liu Hanwen benar-benar tercengang. Apakah ini Tang Tua yang dihormati dari keluarga Liu? Tang Tua, yang didorong oleh tekad kuat untuk hidup, memarahi Liu Hanwen dan kemudian buru-buru berkata kepada Qin Chuan, Tuan Qin, orang bodoh ini adalah putra Liu Zihong, pewaris keluarga Liu. Dan orang yang dibunuh oleh Nona Tang adalah Liu Jun, putra orang bodoh ini. Lagi pula, justru si idiot inilah yang menawarkan diri untuk membalas dendam pada Nona Tang secara pribadi. Jika Anda ingin dia mati, berikan saja perintahnya dan biarkan saya yang melakukannya, agar Anda tidak perlu repot bertindak sendiri. Liu Hanwen meledak dalam amarah, berteriak, Tuan Tang Tua, omong kosong apa yang kau ucapkan? Aku adalah calon kepala keluarga Liu, berani-beraninya kau mengatakan akan membunuhku. Apakah kau tahu konsekuensi dari perbuatanmu? Tang Tua dengan marah menjawab, persetan dengan keluarga Liu sialanmu. Mulai sekarang, aku tidak ada hubungannya dengan keluarga Liu. Aku sekarang anjing Tuan Qin, dan jika Tuan Qin memerintahkannya, aku sendiri yang akan membasmi keluarga Liu. Kamu. Liu Hanwen gemetar karena marah, perilaku Tang Tua saat ini sangat berbeda dari sebelumnya, membuatnya sulit untuk menerimanya, memberinya sensasi seperti berada dalam mimpi. Tang Tua bagaikan anjing yang merendah, berlutut di depan Qin Chuan, mendongak dengan wajah penuh hormat dan berkata, Tuan Qin, kapan Anda berencana untuk mengambil tindakan terhadap keluarga Liu? Saya akan bergabung dengan Anda untuk membasmi mereka. Dia telah sepenuhnya menerima peran sebagai anjing Qin Chuan. Qin Chuan menatap Tang Tua dengan dingin dan bertanya, apakah Anda yang melukai teman saya? Tang Tua merinding saat ia cepat-cepat menjawab, Tuan Qin, itu kesalahan keluarga Liu, keluarga Liu. Apakah kamu tidak mengerti pertanyaanku? Suara Qin Chuan sangat dingin, dan niat membunuh yang mengerikan menyelimuti Tang Tua. Tang Tua gemetar hebat, hampir pingsan karena takut mati. Semakin tinggi kultivasinya, semakin ia menyadari kengerian seorang yang memiliki kekuatan setara kaisar. Menghadapi interogasi Qin Chuan, Tang Tua tak berani lagi membuang kata-kata, tergagap-gagap, itu aku, tapi aku hanya mengikuti perintah, kumohon Tuan Qin. Ia belum selesai berbicara ketika sebuah telapak tangan berat menghantam dadanya. Diiringi suara benturan keras, Tetua Tang terlempar lebih dari 10 meter, dengan bekas telapak tangan hangus tepat di tengah dadanya. Mata Liu Hanwen membelalak tak percaya. Satu pukulan telapak tangan telah membuat Tetua Tang terpental.
Mungkinkah pemuda ini, yang seusia dengan putranya, benar-benar seorang yang kuat di alam kaisar? Mustahil. Bukankah pernah dikatakan bahwa tidak ada kaisar yang berusia di bawah 100 tahun? Sekalipun dia berasal dari dunia bela diri kuno, mustahil dia bisa menjadi petarung sekuat alam kaisar, kan? Pada saat itu, mentalitas Liu Hanwen benar-benar runtuh. Dia telah menipu dirinya sendiri, tidak mau menerima kenyataan, tetapi setelah melihat Tetua Tang terlempar oleh telapak tangan Qin Chuan, dia akhirnya mengerti mengapa Tetua Tang berlutut dan memohon belas kasihan, rela menjadi anjing di sisi Qin Chuan. Di hadapan Qin Chuan, Tetua Tang hanyalah seekor semut. Setelah menyadari hal ini, Liu Hanwen benar-benar kehilangan kekuatannya, ambruk dan duduk di tanah. Tuan Qin, tolong selamatkan nyawa saya. Tetua Tang, menahan rasa sakit akibat luka parahnya, memohon dengan wajah penuh ketakutan. Menghadapi serangan telapak tangan Qin Chuan, dia bahkan tidak punya kesempatan untuk menghindar. Satu pukulan mengenai sasaran, dan organ dalamnya mengalami kerusakan parah. Yang menjadi kunci adalah bahwa serangan telapak tangan ini, seperti halnya serangan telapak api yang mengerikan, menyelimuti kekuatan yang sangat dahsyat seperti kobaran api, memberikan pukulan berat ke dadanya. Jelas sekali, Qin Chuan telah membalas dendam berkali-kali atas apa yang telah dilakukan Tetua Tang terhadap Tang Yue'er. Jika tidak, dengan keahlian Qin Chuan, dia bisa membunuhnya hanya dengan sebuah isyarat. Selamatkan nyawamu. Qin Chuan bertanya dengan dingin, saat kau baru saja menyentuh temanku, apakah kau pernah mempertimbangkan untuk mengampuni nyawanya? Dan sekarang kau memintaku untuk mengampuni nyawamu sendiri. Tetua Tang mencoba untuk bangun, tetapi kekuatan telapak tangan Qin Chuan terlalu kuat, dia sama sekali tidak bisa berdiri. Ia hanya bisa menyaksikan dengan mata terbelalak saat Qin Chuan melangkah mendekatinya, dan setiap langkah yang diambil Qin Chuan terasa seolah-olah ia menginjak hati Tetua Tang. Tetua Tang masih menolak untuk menyerah, memohon, saya mohon kepada Anda, Tuan Qin, berikan saya jalan untuk hidup. Saya bersedia mengabdi di sisi Anda seumur hidup, hanya demi kesempatan untuk bertahan hidup. Menyaksikan pemandangan ini, Liu Hanwen merasakan kesedihan yang mendalam di hatinya. Apakah ini kekuatan mengerikan dari seorang pendekar dunia bela diri kuno? Dia selalu berpikir keluarga Liu sangat kuat, bahkan jika para jagoan dari dunia bela diri kuno muncul, keluarga Liu akan tetap bertahan. Namun sekarang, dia menyadari bahwa di mata seorang jagoan dunia bela diri kuno, kekuatan keluarga Liu hanyalah lelucon. Bagi seorang yang kuat seperti Qin Chuan, menekan 9 gerbang Yandu hanya dengan sebuah gerakan bukanlah hal yang sulit. Di dunia ini, ternyata kekuatan tetaplah yang terpenting, tidak ada keluarga abadi, hanya orang-orang kuat yang abadi. Saat itu, Qin Chuan sudah berdiri di depan Tetua Tang, menatapnya sambil berkata, siapapun yang berani menyakiti rakyatku hanya akan menempuh jalan kematian. Dia mengulurkan satu jarinya dan meletakkannya di dahi Tetua Tang, dan sedetik kemudian, tubuh Tetua Tang hancur menjadi debu dan asap. Mata Liu Hanwen terbelalak, wajahnya menunjukkan campuran ketersenjing dan ketidakpercayaan. Apakah ini kekuatan seorang pendekar dari alam kaisar? Hanya dengan satu jari saja sudah cukup untuk melenyapkan seorang pendekar yang baru setengah langkah menuju alam raja. Tang Yue'er dan Qin Nian sama-sama tercengang, Tetua Tang tiba-tiba menghilang dari dunia ini. Tanpa suara, tanpa meninggalkan setitik debu pun. Qin Chuan tiba-tiba menoleh ke arah Liu Hanwen dan berkata dengan dingin, sekarang, giliranmu. Barulah pada saat itulah Liu Hanwen tersadar dengan keras, dan berbicara dengan sangat ketakutan, aku adalah calon kepala keluarga Liu. Ia hendak melanjutkan bicaranya ketika sesuatu terlintas di benaknya. Matanya bergeser dan ia dengan cepat berkata, membunuhku akan terlalu mudah bagimu. Mengapa tidak menggunakan nyawaku untuk mendapatkan keuntungan yang lebih besar dari keluarga Liu? Bab 470 Keluarga Saudara Laki-laki. Qin Chuan merasa geli dengan ucapan Liu Hanwen, menukarmu dengan keuntungan yang lebih besar. Liu Hanwen mengangguk dengan panik, ya, saya adalah calon kepala keluarga Liu. Asalkan Anda mengampuni nyawa saya jamin keluarga Liu tidak akan mengecewakan Anda. Keluarga Liu memiliki ruang penyimpanan harta karun bawah tanah yang dipenuhi dengan harta karun yang telah terkumpul sejak berdirinya keluarga tersebut. Banyak di antaranya adalah harta karun yang tak tertandingi, bahkan didambakan oleh para tokoh kuat di dunia bela diri kuno. Kenapa kau tidak ikut denganku ke keluarga Liu sekarang? Aku akan mengantarmu langsung ke ruang harta karun, dan kau bisa mengambil apapun yang kau mau. Qin Chuan bertanya dengan riang, apakah ayahmu akan menyetujui ini? Ekspresi wajah Liu Hanwen langsung membeku, meskipun dia adalah pewaris keluarga Liu, dia selalu hidup di bawah bayang-bayang Liu Zihong, sangat takut padanya di lubuk hatinya. Bagaimana jika dia tidak setuju? Kilatan dingin tiba-tiba muncul di mata Liu Hanwen saat dia menggertakkan giginya dan berkata, jika Tuan Qin bersedia membantu saya untuk naik ke posisi patriark keluarga Liu, mulai saat itu seluruh keluarga Liu akan bergantung pada kepemimpinan Tuan Qin.
Bahkan tokoh kuat seperti Old Tang pun rela berlutut dan memohon untuk menjadi anjing, lalu apa masalahnya jika dia memimpin keluarga Liu untuk tunduk? Perlu diketahui bahwa Qin Chuan adalah sosok yang sangat kuat di dunia bela diri kuno, banyak yang bahkan tidak layak menjadi anjingnya. Liu Hanwen sudah mulai berfantasi untuk menjadi anjing peliharaan Qin Chuan. Qin Chuan tiba-tiba tertawa, dan Liu Hanwen menjadi sangat gembira, berpikir bahwa Qin Chuan sangat senang dengan kata-katanya, itulah sebabnya dia tertawa. Guk, guk, guk. Liu Hanwen segera berlutut dan mulai menggonggong seperti anjing, bahkan menjulurkan lidahnya dan bertingkah seperti anjing pelayan. Dengan wajah menjilat, Liu Hanwen berkata, "Tuan, mulai sekarang, saya akan menjadi anjing Anda. Jika Anda meminta saya untuk menggonggong, saya tidak akan pernah berbicara dalam bahasa manusia." Pemandangan ini membuat Tang Yue'er dan Qin Nian tercengang. Benarkah ini pewaris keluarga Liu, salah satu dari 9 gerbang Yandu? Qin Chuan tidak berkata apa-apa, tetapi tiba-tiba menatap Qin Nian. Melihat tatapan Qin Chuan, Qin Nian balas menatapnya dengan bingung. Setelah beberapa saat, Qin Chuan tiba-tiba berkata, "Karena kau tidak bergerak, Nian, aku akan mengampuni nyawamu untuk saat ini, tetapi jangan salah paham, mulai sekarang kau adalah anjingku, selalu menunggu perintahku untuk bertindak." Mendengar perkataan Qin Chuan, Tang Yue'er dan Qin Nian sangat terkejut. Mereka mengira Qin Chuan tidak akan membiarkan Liu Hanwen pergi, tetapi dia tidak hanya mengampuni Liu Hanwen, tetapi dia juga rela menjadikan Liu Hanwen sebagai anjingnya. Liu Hanwen sangat gembira, membenturkan kepalanya ke tanah beberapa kali dengan keras dan menggonggong lagi, berkata dengan penuh semangat di wajahnya, "Terima kasih, Guru, karena telah menerima saya. Saya tidak akan pernah mengecewakan Anda di masa depan." Qin Chuan tidak menjawab, tetapi tiba-tiba mengulurkan jari telunjuknya dan menekannya di dahi Liu Hanwen. Melihat tindakan Qin Chuan, Liu Hanwen hampir kencing di celana karena takut, karena hanya dengan satu jari saja Tang Tua telah lenyap beberapa saat yang lalu. Namun dengan cepat, Liu Hanwen merasakan gelombang kekuatan luar biasa mengalir ke dahinya, dan dalam beberapa tarikan napas, kultivasinya dari alam tingkat akhir keterampilan penguatan energi menembus ke alam puncak keterampilan penguatan energi. Namun, ini hanyalah permulaan, auranya terus tumbuh semakin kuat. Liu Hanwen hampir meneteskan air mata. Gurunya benar-benar membantunya meningkatkan kultivasinya. Baik Tang Yue'er maupun Qin Nian menatap dengan heran, tidak dapat memahami mengapa Qin Chuan melakukan hal seperti itu. Kerajaan Raja. Liu Hanwen merasakan kekuatan mengerikan yang terkandung di dalam tubuhnya dan berkata dengan wajah penuh ketidakpercayaan, "Apakah aku telah mencapai alam raja?" Suara Qin Chuan terdengar sekali lagi, "Hanya alam raja, apa yang perlu dibanggakan?" Mendengar kata-katanya, Liu Hanwen akhirnya tersadar dari lamunannya dan tertawa terbahak-bahak. "Sekarang aku adalah petarung tingkat raja, hahaha, aku adalah petarung tingkat raja, mulai sekarang, aku juga akan menjadi petarung kelas atas di dunia sekuler, hahaha." Setelah puas tertawa, ia tersadar, berlutut di kaki Qin Chuan, dan berkata dengan penuh semangat, "Aku tak dapat membalas kebaikan dan kemurahan hati yang telah Guru tunjukkan kepadaku. Mulai sekarang, hidupku sepenuhnya berada di bawah kendali Guru, kapanpun Guru membutuhkannya, ambillah." Qin Chuan tiba-tiba berkata, "Tidak sepatah kata pun tentang apa yang terjadi hari ini boleh bocor, apakah kamu mengerti maksudku?" Liu Hanwen segera mengangguk, "Tenang saja, Tuan, saya tidak akan membocorkan sepatah kata pun tentang urusan Anda atau urusan kedua selir itu. Adapun Tang Tua, dia mencoba menculik saya dan membawa saya ke keluarga Liu untuk mendapatkan keuntungan lebih. Pertempuran sengit sampai mati oleh para prajurit kuat keluarga Liu mengamankan kesempatan saya untuk melarikan diri." Mendengar kata-kata "dua selir" dari mulut Liu Hanwen, pipi Qin Nian dan Tang Yue'er langsung memerah. Qin Chuan menatap Liu Hanwen dan berkata, "Aku tidak peduli bagaimana kau melaporkannya, tetapi ingat satu hal, jangan mengungkapkan apapun tentangku dan cobalah untuk menyembunyikan kekuatan Tang Yue'er sebisa mungkin." Liu Hanwen segera menjawab, "Baik, Guru." Qin Chuan kemudian berkata, "Kau punya waktu 3 hari untuk menjadi kepala keluarga Liu." Mendengar itu, wajah Liu Hanwen menunjukkan ekspresi terkejut. Qin Chuan mengerutkan kening, "Apa? Kau tidak bisa melakukannya?" Liu Hanwen dengan cepat menggelengkan kepalanya, "Saya jamin, tugas ini akan diselesaikan." Qin Chuan melambaikan tangannya, "Pergi sana." Liu Hanwen menjawab, lalu berbaring di tanah dan benar-benar berguling pergi, meninggalkan villa surga puncak awan. Barulah setelah Liu Hanwen pergi, Qin Nian bertanya, "Saudara, mengapa kau membiarkannya pergi begitu saja?" Qin Chuan melirik Tang Yue'er. Tang Yue'er terkejut sesaat, tetapi segera mengerti, dan berkata sambil tersenyum, "Kalian berdua mengobrol saja. Aku akan pergi memasak." Setelah Tang Yue'er pergi, Qin Chuan menatap Qin Nian dan bertanya, "Apakah kau tahu tentang latar belakangmu sendiri?" Mendengar pertanyaan itu, mata Qin Nian langsung memerah, dan air mata mengalir di wajahnya.
Melihat pemandangan ini, Qin Chuan tahu Qin Wang pasti telah memberitahu Qin Nian tentang latar belakang keluarganya, dan kecurigaannya sendiri tidak salah. Keluarga Qin, yang telah dimusnahkan bertahun-tahun yang lalu, memang keluarga Qin Nian. Qin Nian bertanya, jadi, kakak, kau tidak hanya mengampuni Liu Hanwen, tetapi kau juga membantunya meningkatkan kekuatannya, dan kau telah memerintahkannya untuk merebut posisi patriark keluarga Liu dalam waktu 3 hari, semua itu demi aku. Qin Chuan mengangguk, kakak menghormati semua keinginanmu. Jika kau ingin balas dendam, jika kau ingin mengembalikan kejayaan keluarga Qin, kakak akan membantumu. Apapun yang kau inginkan, kakak berjanji akan melakukannya. Mendengar kata-kata Qin Chuan, Qin Nian tak kuasa lagi mengendalikan emosinya dan memeluk Qin Chuan erat-erat, menangis terseduh-seduh. Segala sesuatu yang terjadi padanya hari ini terasa seperti mimpi. Kakeknya, yang telah membesarkannya selama lebih dari 20 tahun, tiba-tiba mengungkapkan asal-usulnya, dan kemudian dia kehilangan kakeknya. Kemudian dia hampir tewas di tangan Liu Hanwen, dan setelah itu, dia menyaksikan kekuatan Qin Chuan secara langsung. Dia mengira hubungannya dengan saudara laki-lakinya akan berangsur-angsur menjauh, tetapi dia tidak menyangka bahwa saudara laki-lakinya masih tetap menjadi saudara laki-laki yang dia kenal. Wajah Qin Chuan dipenuhi kesedihan saat dia memeluk Qin Nian erat-erat dan berkata, mulai sekarang, kakak adalah keluargamu. Setelah sekian lama, emosi Qin Nian mulai stabil. Ia menatap Qin Chuan dengan mata merah, ekspresinya tegas, dan berkata, kakak, aku ingin balas dendam. Aku ingin semua orang yang terlibat dalam pembantaian keluarga Qin membayar harga yang pantas mereka terima. Mohon dukungan dari omom ante-ante sekalian, buat subscribe atau sharekan novel Mimin ke Facebook kalian, agar channel Mimin bisa terus berkembang. Dengan begitu, Mimin bisa lebih semangat untuk up novel seru lain ke depannya. Buat teman-teman yang sudah subscribe dan sharekan novel Mimin, Mimin ucapkan terima kasih sebanyak-banyaknya. Sekiranya teman-teman menghadapi masalah video diputar dalam bahasa Inggris, coba tukar kepada bahasa Indonesia original melalui cara ini. Semasa mendengarkan, pencet tombol setting di atas kanan video, pilih audio track dan tukar bahasa.